Paraplegia adalah kondisi medis di mana seseorang mengalami kelumpuhan pada bagian bawah tubuh, biasanya meliputi kedua kaki dan sebagian atau seluruh area di bawah pinggang. Cerita dimulai ketika Haliha, tentara Korea Selatan berpangkat Sersan 1, sedang berlatih menembak memakai senjata sniper. Kemampuan dia menembak sangat luar biasa, karena setiap kali dia berlatih selalu tepat di tengah sasaran. Sesaat setelah berlatih, Liha sedang mengangkut amunisi bareng temennya. Namun sialnya, temennya ini nggak sengaja oper amunisi itu dengan cara dilempar ke si Liha. Liha terkapar di tanah karena ledakan itu. Setelah itu, dia masuk ke rumah sakit dan mengalami paraplegia. Jadi ya dia udah gak bisa jalan lagi. Liha mengalami depresi yang mendalam dikarenakan ia diberhentikan dari pekerjaan tentaranya dan cuma dapat kompensasi sebesar 397.000 won. Selain itu, biar bisa jalan lagi, penyembuhan total membutuhkan biaya yang sangat besar, 20 juta won. Beberapa waktu berlalu, di saat Liha di tengah-tengah depresi, sepupunya datang membawakan hadiah untuk dia, yaitu alat untuk bermain game VR MMORPG. Awalnya si Liha ini menolak hadiah tersebut, tapi sepupunya ini maksa buat segera login ke dalam gamenya, Middle Earth. Game Middle Earth digadang-gadang bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Pas udah di dalam game, gak disangka dirinya bisa berdiri lagi layaknya orang normal. Sama kayak game biasanya, pas baru awal login, pasti ditanya nama, penampilan, dan lainnya. Liha ini milih buat make nama aslinya di dalam game, dan penampilan yang sama seperti dirinya di dunia nyata. Setelah dia ditransfer ke dunia game Middle Earth, dia ketemu sama NPC Om-Om yang ngajarin dia pergerakan dasar buat penyesuaian di game pertama kali. Gak lama dari pelatihan itu, Om-Om itu nyuruh Liha pergi ke utara buat pelatihan dasar selanjutnya. Saking senengnya si Liha ini bisa jalan lagi, dia lari dengan semangat sampai dapat achievement yang efeknya bisa lari selama 5 menit tanpa mengkonsumsi stamina dan meningkatkan 7% kecepatan lari. Pelatihan yang dilakukan setelahnya adalah kalibrasi bertarung, agar para player terbiasa dengan pertarungan dengan cara pukul-pukul manusia sawah pakai pedang kayu. Nggak disangka, Liha bisa ngancurin semua manusia sawah tersebut, di mana player lain nggak ada yang bisa ngancurin. Karena hal itu, dia dapat achievement lagi, yang efeknya bisa nambah 130% maksimal kekuatan menyerang. Setelah nyelesain pelatihan dasar, Liha pergi nemuin NPC AI lagi untuk memilih kelas bermainnya. Liha teringat perkataan sepupunya untuk hanya memilih kelas magic saja. Saat Liha mau pilih kelasnya, dia tertarik dengan salah satu kelas yang menggunakan senjata api laras panjang atau biasa disebut musket. Saking nerdnya, dia dengan musket tahu kalau itu adalah senapan Flintock musket yang populer pada tahun 1700-an. Liha diberi kesempatan buat nyobain musket tersebut, tapi ternyata butuh waktu yang sangat lama buat ngisi ulang amunisinya dan sangat berat senjatanya. Dia mencoba menembak dengan senjata tersebut, tapi ternyata nggak kena sasaran. Ternyata musket cuma punya akurasi 50% di jarak 40 meter. Liha membandingkan dengan kelas jarak jauh lainnya, seperti archer yang menggunakan panah. Ternyata musket memiliki kekuatan yang sangat besar daripada lainnya, tapi nggak memiliki akurasi dan kecepatan menyerang yang bagus. Liha menyadari kalau seharusnya dia browsing dulu, buat nyari mana kelas yang lebih bagus. Tapi pada saat pemilihan kelas ternyata nggak bisa lockout. Akhirnya Liha memutuskan buat milih kelas magic. Sialnya waktu dia mau milih kelas tersebut, ibunya yang di rumah cabut device game yang sedang digunakan Liha, yang ngebuatnya terpaksa untuk lockout dari gamenya. Liha khawatir dengan kelas yang dipilihnya, karena tujuan dia main game ini adalah menghasilkan uang sebesar-besarnya buat penyembuhan, sedangkan untuk menghasilkan uang yang banyak membutuhkan kelas yang bagus. Liha nyari informasi di forum apa yang terjadi ketika terpaksa lockout pada saat pemilihan kelas.
ternyata akan dipilih secara random oleh sistem dan butuh waktu 3 bulan buat karakter baru setelah dihapus. Liha login lagi, ternyata kelas yang dipilihnya adalah Musketeer. Tapi mau gak mau Liha harus memakai kelas tersebut daripada harus nunggu 3 bulan buat bikin akun baru. Liha ngecek skill apa yang dia dapat untuk pertama kali. Ternyata dia dapat skill serangan bayonet. Serangan bayonet adalah senjata laras panjang yang dilengkapi dengan bayonet dengan tujuan untuk nyerang musuh dalam jarak dekat. Jadi kesimpulannya, Liha harus nyerang dengan bayonet ketika serangannya melenceng. Gak lama ada seorang NPC yang menghampiri Liha memberikan misi untuk berburu kelinci dan membawa kulit kelinci. Ketika dia di hutan tempat berburu, dia nemu seekor kelinci. Secara sigap, dia coba ngisi ulang amunisinya dan coba nembak ke kelinci tersebut. Tapi sayangnya serangannya melenceng. Saat kelinci itu tahu, kelincinya marah dan lari ke arah Liha. Liha mencoba secara cepat untuk ngisi ulang amunisinya, tapi nggak sempet. Kelinci itu udah keburu nyerang Liha. Setelah terkena serangan, Liha mencoba berlari kabur, tapi kelinci itu bisa ngejar dengan cepat. Akhirnya Liha terkena serangan bertubi-tubi dari kelinci. Tanpa pikir panjang, Liha nyoba mukul kelinci itu dengan senapannya, seperti sedang memukul bola kasti. Setelah itu, Liha nyoba menyelesaikan misinya dengan cara mukul beberapa kelinci menggunakan senapan. Padahal kan harusnya senapan jarak jauh, tapi dipakai buat mukul. Ketika Liha melihat player lain dapat nangkep kelinci dengan mudahnya, dia sangat kecewa dengan kelasnya ini. Liha logout dari gamenya, coba nyari tahu gimana cara menggunakan musket dengan benar dengan browsing. Saat itu ibunya nyoba nenangin Liha, dikiranya dia lagi depresi. Hal itu ngebuat Liha semangat lagi untuk melanjutin gamenya dengan harapan bisa ngumpulin gold sebanyak 20.000 di dalam game atau setara dengan 20 juta won. Setelah itu Liha login kembali ke dalam game buat nyelesain misinya berburu kelinci dengan kemampuannya dalam menembak di dunia nyata seperti membaca angin dan lainnya. Tapi tentu saja dia masih gagal dalam membunuh satu kelinci dan berakhir menggunakan senapannya untuk memukul. Setelah beberapa kali kegagalannya, akhirnya dia bisa memburu satu kelinci dengan satu kali tembakan dalam jarak 100 meter. Tentu saja, setelah struggling tersebut, Liha mendapatkan 2 achievement, dan salah satunya termasuk ke dalam 3 orang pertama yang berhasil dapat achievement tersebut, dan masuk Hall of Fame. Lucunya setelah semua itu, ternyata peluru yang dia pakai usang, jadi udah gak bisa dipakai lagi. Dan akhirnya dia kembali pakai senapannya sebagai pemukul kelinci. Liha kembali ke kota untuk menyerahkan misinya membawa kulit kelinci. Saat di kota, player lain berbisik dan memberikan julukan aneh kepada Liha karena memakai senapannya sebagai pemukul. Namun dia tidak terganggu dengan hal tersebut. Liha mendapat kompensasi atas misi tersebut sebanyak 50 chopper. Setelah itu dia nyoba jual daging kelinci yang didapatnya ke NPC di sebuah restoran bernama Madame Roux, seorang wanita dari ras raksasa. Saat Madame Roux melihat kualitas daging yang Liha jual, ternyata sangat bagus. Roux memberikan misi lagi kepada Liha untuk nyari daging kelinci segar dan daging kelinci hitam. Dalam misi itu, Liha sadar kalau ada semacam tanda 1 dalam misinya, yang berarti ini adalah misi cerita. Liha menanyakan seperti apa kelinci hitam itu, dan Madame Roux menjelaskan panjang lebar. Saat itu Liha ingin menolak misi tersebut karena dianggap misinya terlalu sulit. Tapi Roux memaksa Liha untuk menerimanya. Mau gak mau Liha menerima misi tersebut karena ada ancaman mengerikan dari Roux. Liha mendapatkan item berupa umpan yang bisa digunakan untuk berburu kelinci hitam. Setelah mendapat uang dari misi sebesar 50 chopper dan menjual daging kelinci sebesar 77 chopper, kini dia mempunyai uang total 1 silver 27 chopper. Liha menuju toko senjata untuk ngebeli amunisi, tapi ternyata harganya sangat mahal, yang bisa menghabiskan seluruh uangnya. Mau nggak mau, Liha harus membeli amunisi tersebut, walaupun harganya mahal agar bisa menyelesaikan misi dari Madame Roux, dan dia nggak kena marah oleh Madame Roux. Sesaat setelah membeli amunisi, Liha nyoba nanya kepada NPC di toko apakah ada misi yang bisa dia selesaikan. Tapi NPC tersebut menganggap remeh karena Liha terlihat lemah.
Seketika Liha seperti sadar, kemungkinan NPC memberikan misi ada syarat tertentu yang harus dilalui. Seperti misi pertamanya, karena NPC melihat level Liha masih kecil, dan Rox ngelihat kualitas daging kelincinya bagus. Setelah semua kejadian itu, di sore hari Liha merasa kelaparan. Ternyata ada sistem lapar dalam gamenya. Liha memutuskan untuk pergi ke sebuah toko roti untuk membeli sebuah roti. Pada saat itu tokonya hampir tutup. Namun Liha bisa membujuk NPC pemilik tokonya. Tapi sisa roti yang dijual harganya cukup mahal. Uang Liha yang tersisa satu chopper nggak bisa buat beli satu roti. Ketika Liha menanyakan ke NPC tersebut, ternyata toko tersebut nggak bisa buat banyak roti karena gandum yang dipakai habis dimakan kelinci. Menyadari hal tersebut, Liha mengambil kesempatan untuk memberikan bantuan kepada NPC itu untuk berburu kelinci yang ada dengan imbalan beberapa roti. Ternyata sudah banyak player yang coba minta hal tersebut, tapi ditolak. Tapi Liha berusaha dengan cara dia mengasih tahu bahwa dia mendapatkan misi dari Madam Rox untuk memburu kelinci hitam. Sesaat muka NPC itu berubah, tapi nggak lama NPC itu nggak percaya dan meragukan kemampuan Liha karena memang terlihat sangat lemah. Liha memberikan bukti ke NPC itu berupa umpan yang diberikan oleh Madam Rox. Setelah itu, NPC baru percaya dengan kemampuan Liha dan memberikan misi dengan kesulitan mengancam nyawa untuk mencari buah herb. Liha shock dengan misi yang diberikan karena kompensasinya sangat tidak sebanding. Tapi mau nggak mau, Liha harus menerima misi tersebut untuk mendapatkan makanan. Mendengar hal itu, NPC itu malah memberikan kompensasi tambahan untuk misinya dan diberikan di awal. Namun ada syaratnya, yaitu harus menyelesaikan misinya dalam 12 jam. Pergi dari toko tersebut, Liha mendapatkan skill haggling, yang efeknya dapat negosiasi dengan NPC mengenai misi ataupun jual beli sesuai dengan kedekatannya dengan NPC. Dalam perjalanan menyelesaikan misinya, Liha mendengar beberapa player sedang mencari party untuk menyelesaikan misi yang hampir sama, yaitu memburu kelinci hitam. Saat Liha ingin bergabung dengan party itu, dia ditolak karena terlihat sangat lemah. Ternyata misi yang dijalankan player tersebut dengan Liha, mereka mencari kulit kelinci hitam, sedangkan Liha dagingnya. Menyadari hal tersebut, Liha mengunjungi beberapa NPC yang membutuhkan bagian lain dari kelinci hitam, seperti kulit, cakar, dan bola matanya. Setelah itu, Liha mencoba untuk menaikkan sedikit levelnya di hutan selama 4 jam sebelum memburu kelinci hitam. Tak disangka, di dekatnya terdapat party berisi 5 orang yang sedang memburu kelinci hitam. Namun terlihat sedang tidak baik-baik saja. Ternyata ada 2 ekor kelinci hitam yang sedang mereka hadapi. Mengetahui hal itu, Liha tidak tinggal diam. Dia mencoba memanfaatkan situasi tersebut dan mengalihkan perhatian kelinci hitam ke hadapannya. Liha sedikit bertaruh dengan senapannya, karena dia sudah menaikkan stat dexterity-nya yang artinya satu kali serangan yang diberikan harusnya cukup untuk mengalahkan kelinci hitam. Seorang player wanita berambut merah yang sedang dikejar kelinci hitam mengira Liha ingin membantunya, tapi malah memberikan kata-kata yang cukup kasar kepada Liha. Liha tetap tenang dan mencoba membidik kelinci hitam, menunggu hingga jarak antara mereka semakin dekat. Ketika jaraknya sudah di antara 40 meter, Liha melepaskan tembakannya dan tepat mengarah ke kepala kelinci hitam. Tentu saja kelinci itu langsung tumbang di tempat, namun masih ada satu kelinci lagi. Liha dan wanita berambut merah itu berlari kabur. Wanita itu heran dengan yang dilakukan oleh Liha, karena bisa mengalahkan kelinci hitam dengan sekali serang. Mereka berlari mencoba mengambil jarak untuk melancarkan serangan berikutnya. Tapi di hadapan mereka muncul wanita berambut biru yang terlihat sedang merapal sebuah mantra es. Wanita berambut merah itu menarik Liha untuk tiarap agar tidak terkena mantra itu. Alhasil mantra itu mengenai kelinci hitam dan membekukan kelinci itu. Wanita berambut merah itu dengan cepat menanyakan nama Liha untuk membentuk sebuah party. Segera wanita itu merapal mantra api yang diarahkan ke kelinci hitam itu. Akhirnya kelinci itu dapat dipastikan sudah tumbang. Dengan dikalahkannya 2 kelinci hitam, Liha naik level dan segera looting dari kelinci hitam yang sudah dikalahkannya. Liha mendapatkan semua bagian yang dia butuhkan dari kelinci hitam. Di perjalanan pulang, Liha diikuti oleh 2 wanita itu. Mereka memperkenalkan diri. Wanita berambut merah bernama Ram Hwayong,
Sedangkan yang berambut biru, Ram Hwajong. Dan ternyata, Hwajong sangat terkenal di server Hong Kong, namun terlihat tidak peduli. Hwajong bertanya-tanya dan masih tidak menyangka Liha bisa mengalahkan kelinci hitam dalam sekali serang saja. Untuk membalas budi, Hwajong mencoba memberitahu tempat buah herb yang sedang dicari oleh Liha. Liha sedikit khawatir karena seharusnya misi buah herb tidak boleh diberitahu ke player lain, takutnya nanti dicuri. Hwajong sedikit sebal karena dikira pencuri. Hwajong bertanya kepada Liha gimana cara dia ngalahin kelinci hitam dalam satu serangan. Tapi Liha pura-pura nggak tahu dan menganggapnya sebuah keberuntungan. Setelah hal itu, Liha mendapatkan 2 achievement. Sesampainya di kota, mereka bertiga nongki di sebuah restoran. Liha sedikit penasaran dengan 2 wanita itu, karena penjaga gerbang sampai hormat kepada mereka. Ternyata Hwajong rank 5 di Asia dan rank 9 di dunia. Mereka memperkenalkan ulang diri mereka lagi. Ram Hwayon, si pengendali api, dan Ram Hwajong, si pengendali es. Hwayon sangat sebal dan masih tidak percaya dengan Liha bisa mengalahkan kelinci hitam dalam satu serangan. Dalam sekejap, dia dapat membeberkan stat yang dimiliki Liha. Liha terkejut dengan hal itu, gimana bisa tahu dengan detail. Hwajong memberitahu kalau setidaknya player kelas warrior membutuhkan 90 level untuk bisa insta-kill seekor monster. Namun Liha yang masih level 6 dapat mengalahkan kelinci hitam dalam satu serangan. Setelah itu, Hwayon mencoba untuk rekrut Liha untuk bergabung ke dalam guildnya. Namun Liha kurang tertarik dengan hal tersebut. Selain itu, Liha juga masih berada di level bawah dengan peralatan seadanya. Dan akhirnya Liha menolak tawaran tersebut. Karena sudah ditolak, Hwayon segera pergi dan berterima kasih kepada Liha sudah menyelamatkannya. Setelah dari restoran, Liha segera menyelesaikan misinya ke NPC dan meminta kompensasinya. Mulai dari bola mata, cakar, dan kulit kelinci hitam. Tiba saat dimana Liha kembali ke NPC penjual roti, NPC itu menyambut Liha dengan manis dan sopan. Liha segera memberikan buah herb kepada NPC tersebut seakan-akan itu item dewa. Setelah Liha menyelesaikan beberapa misinya, kedekatannya dengan NPC meningkat. Liha kembali ke Madame Rooks, menyerahkan daging kelinci hitam kepadanya, dan mendapatkan kompensasi. Karena Liha tahu ini misi cerita, terdapat misi lanjutan dari Madame Rooks, yaitu mencari daging elang hitam. Liha menerima misi mencari daging elang hitam yang diberikan oleh Madame Rooks, tapi dia sedikit kebingungan karena kompensasinya adalah sebuah kotak makan siang daging elang. Ternyata Madame Rooks membutuhkan daging tersebut untuk membuka restoran keduanya di ibu kota. Liha menerima kompensasinya dari misi memburu kelinci hitam, yaitu sebuah kotak makan siang daging kelinci, di mana item ini mempunyai tingkat langka. Jadi terdapat beberapa tingkatan grade dalam game ini: sampah, biasa, langka, epic, dan unik. Item langka yang didapatkan Liha kira-kira berharga 5,5 juta won jika dijual. Namun sialnya, item yang baru saja dia dapat gak dapat ditukarkan. Liha tetap menerima item tersebut dan mencoba tetap menjadi baik di hadapan Madame Rooks agar kedekatan dengan NPC-nya tetap meningkat. Setelah mengalahkan kelinci hitam, saat ini Liha berada di level 8 dan dia harus mencapai level 10 untuk bisa mengerjakan misi memburu elang hitam. Sejenak Liha duduk di taman dan mencoba memakan kotak makan siang daging kelinci. Ternyata selain menambah stat yang cukup banyak, masakan tersebut memiliki rasa yang enak. Setelah dia makan, dia ingin melanjutkan untuk menaikkan level. Namun sialnya dia kehabisan peluru senapan dan harus membeli lagi dengan harga yang mahal. Liha mengunjungi toko senjata dan membeli amunisi senapannya. Namun NPC penjual senjatanya menyambutnya dengan tidak ramah. Si penjual tahu Liha memiliki armor baru, jadi si penjual mengira Liha akan membeli lebih banyak amunisi dengan harga tetap seperti pertama dia beli. Liha memutuskan membeli 23 set amunisi yang berharga 4 silver dan 14 chopper. Saat mau membayar, NPC penjual ini mencium aroma sedap dari dalam tas Liha. Dengan muka yang sangat tertarik dan berliur-liur, NPC ini memaksa untuk memberitahu dari mana asal aroma sedap ini. Liha memberitahu kalau aroma itu berasal dari roti buak yang dia dapat dari NPC penjual roti.
NPC penjual senjata sangat tertarik dengan hal itu dan ingin membelinya dari Liha seharga 50 chopper. Namun Liha menolaknya. Liha mencoba untuk menaikkan harganya sebesar 5 silver setelah semua yang dilaluinya, dan dia mengaktifkan skill haggingnya. Beberapa percakapan terjadi di antara mereka, nego demi nego, dan berakhir si NPC penjual senjata menukarnya dengan 70 set amunisi. Tidak sampai di situ, Liha juga menambahkan syarat untuk mengenalkan dia ke produsen amunisi. Akhirnya mereka sepakat dengan hal itu. Liha logout dari game, menyantap makanan asli di dunia nyata sambil menonton TV berita mengenai Middle Earth. Liha shock mendengar ternyata Hwayeon dan Hwajong ternyata putri dari sultan yang ada di Hong Kong. Ram Group, sebuah perusahaan terkaya yang berdiri di Hong Kong. Tidak sampai di situ, Liha merasa beruntung karena mukanya tidak terpampang dalam TV tersebut setelah nongki bareng mereka. Namun sialnya, ternyata ada rumor bahwa Ram bersaudara tersebut habis nongki sama player yang menggunakan senjata senapan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Liha. Liha mencoba mencari tahu rumor tersebut. Ternyata ada player yang diam-diam mengambil gambar mereka pada saat di restoran dan diupload di forum Middle Earth. Hal itu mengundang banyak player penasaran dengan player yang nongki dengan Ram bersaudara. Namun komen mereka sangatlah negatif. Hal itu tidak sedikit pun membuat Liha gentar dan tetap dia ingin menaikkan level secepatnya. Liha login kembali ke dalam game, mencoba menyelesaikan beberapa misi. NPC yang memberikan dia misi ternyata memberi misi tambahan kepadanya untuk memburu beberapa serigala dan diambil kulitnya. Ada tambahan kompensasi yang diberikan, yaitu kupon gratis perbaikan senjata. Liha segera berangkat ke tempat perburuan. Namun dia kebingungan, katanya misi ini sedikit agak sulit untuk dikerjakan sendiri, apalagi masih level 8. Kalaupun dia masuk ke dalam party, dia pasti juga akan menjadi beban. Ternyata di dekatnya terdapat party yang sedang memburu serigala juga. Liha segera pergi dari tempat itu dengan rasa iri dan sedih. Beberapa saat setelah itu, Liha melihat serigala yang sendirian dan secara sigap Liha menyiapkan senapannya untuk mulai membidik ke arah serigala tersebut. Tembakan dilepaskan oleh Liha, dan tentu saja serigala itu tumbang dalam sekali serangan saja. Namun sialnya, suara senapan yang sangat besar membuat serigala yang lain menghampiri Liha. Secara cepat, Liha mengisi ulang amunisinya. Namun serigala itu nggak segera nyerang Liha, malah menghindari jangkauan serang Liha secara perlahan. Menembak target yang bergerak sangat sulit, tapi Liha tetap bertaruh terhadap skillnya. Mencoba untuk menarik perhatian serigala tersebut dengan cara meniru suara ledakan senapan. Setelah itu, serigala mendekat untuk menyerang Liha, tapi tembakan dilepaskan oleh Liha, dan serigala langsung tumbang. Ketika Liha terlalu senang untuk looting dari belakang, terdapat 2 player lagi menghampirinya. Satu player dengan badan besar dengan gagak di kepalanya, dan satu lagi memiliki muka seperti kadal. Liha shock mengira yang menghampirinya adalah monster, namun secara cepat player itu klarifikasi kalau mereka bukan monster. Liha baru menyadari kalau terdapat ras manusia kadal dan ras raksasa dalam game ini. Dengan rasa tidak peduli, Liha pergi meninggalkan mereka. 2 player itu mencoba untuk mengobrol dengan Liha. Manusia kadal itu dengan muka sinisnya bertanya, apakah mereka bisa membentuk party, karena kemampuan Liha dalam menumbangkan serigala hanya dalam satu serangan. Ternyata 2 player itu juga sama kesulitannya dalam memburu serigala, karena mereka hanya level 9 dan kawanan serigala biasa berjumlah 2-3 ekor. Liha memberitahu kalau levelnya masih 8, namun itu tidak menjadi masalah untuk 2 player itu. Mereka tetap ingin membentuk party dengan pembagian tugas manusia kadal memberikan serangan setiap saat dan si raksasa menjadi tanker dan healer. 2 player itu memperkenalkan diri. Manusia kadal bernama Biemi, seorang pengguna racun, dan raksasa itu bernama Jinggonggong, seorang druid. Liha secara cepat menyadari kalau Jinggonggong ini adalah player yang salah dalam memilih kelas yang dia baca di forum sebelumnya. Hal itu membuat Jinggonggong sedikit sedih dan kecewa. Liha berpikir kalau party mereka memiliki komposisi yang bagus. Akhirnya mereka setuju untuk membentuk sebuah party.
Saat Liha menyiapkan senapannya, dia sedikit tertawa-tawa mendengar serangan yang dilakukan oleh gagak milik Jing Gonggong dan serangan Biemi dengan meludahi serigala dengan racun di mulutnya. Liha hampir tidak bisa membidik dengan benar karena ketawa. Namun pada akhirnya dia bisa menembak dengan benar. Satu serigala tumbang, satu serigala lagi terkena pukulan keras oleh Jing Gonggong dan belati Biemi. Tersisa satu serigala lagi. Liha segera menembak serigala tersebut. Setelah menumbangkan beberapa serigala, Liha naik ke level 9. Liha sudah mengumpulkan bahan yang dia butuhkan untuk misinya dan ingin kembali ke kota. Namun Biemi menyarankan agar mengumpulkan 80% experience dulu sebelum ke kota agar nanti bisa langsung naik ke level 10 dan bisa bersama-sama menyelesaikan misi memburu elang hitam. Mereka bertiga memburu serigala terus-terusan, sampai player lain di sekitar mereka menganggap aneh, karena serangan mereka sangat lucu. Namun mereka dapat memburu serigala dengan cepat dan efisien, karena komposisi party mereka sangatlah bagus. Jing Gonggong terkesan dengan Biemi dapat merapal skillnya dengan berjalan yang membuat perburuan mereka sangat efisien. Liha tidak tahu kalau merapal skill dengan berjalan itu sesulit berlari sambil memegang gelas penuh air tanpa tumpah. Liha teringat oleh Wajong yang bisa merapal skillnya dengan berjalan juga. Gak heran seorang player papan atas. Tapi Liha juga heran gimana bisa Biemi dapat melakukan teknik yang sama seperti seorang player papan atas. Setelah beberapa waktu memburu serigala, mereka istirahat sejenak. Biemi sadar walaupun misi memburu elang hitam ini dapat dikerjakan ketika level 10, namun biasanya player lain harus mencapai level 12 atau 13 untuk mengalahkannya. Liha juga pernah membaca di forum untuk menyelesaikan misi itu biasanya membutuhkan 4 orang player berlevel 14 atau 3 orang player berlevel 15. Namun Biemi tetap ingin mencoba menyelesaikan misi tersebut ketika Liha menyentuh level 10. Liha sedikit khawatir dengan hal itu, namun mereka tetap melanjutkan perburuan mereka untuk menaikkan level. Setelah Liha mencapai experience 89%, mereka kembali ke kota dan menyerahkan kulit serigala ke NPC yang memberikan misi itu, dan hal itu membuat Liha naik ke level 10. Setelah menyelesaikan misi itu, Liha mendapat 100% poin reputasi dengan Candle Castle Guard dan mendapat achievement Candle Castle Guard Honorary Member. Player lain di sekitar heran dengan apa yang didapat oleh Liha, karena tidak banyak yang mendapat hal tersebut. Sebelum menjadi hal yang merepotkan, Liha segera pergi jauh dari tempat itu. Biemi juga menyadari hal tersebut dan menanyakan bagaimana mendapat hal tersebut. Liha heran bagaimana Biemi tahu. Ternyata video efek berwarna merah adalah efek reputasi, dan itu semua tertulis di web. Liha sedikit meragukan hal tersebut, namun dia tetap pura-pura tidak menyadari keanehan Biemi. Liha sedikit memberitahu ketika dia mengambil misi memburu kelinci di level 5, dia juga mengambil misi yang bersangkutan. Seketika Biemi sedikit terkejut, sampai belati dipegangnya terjatuh dan terheran. Liha bisa mengalahkan kelinci hitam saat dia level 5. Liha kembali ke kota untuk membeli beberapa amunisi dan mampir ke NPC penjaga untuk mengambil misi mencari bulu elang hitam. Misi yang berkaitan dengan misi yang diberikan Madame Rooks. Kompensasi yang diberikan pun berubah menjadi poin nasional, karena sudah mencapai 100% poin reputasi dengan Candle Castle Guard. Setelah persiapan selesai, mereka bertiga pergi menuju tempat di mana elang hitam berada. Dalam perjalanannya, Liha mendengar beberapa player telah gagal dalam misi ini dan sedang ribut. Namun mereka bertiga tetap cuek dan berjalan seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Dekat dengan tempat elang hitam berada, banyak sekali player sedang berkumpul menyiapkan item mereka untuk melakukan perburuan. Liha sedikit khawatir dan menyarankan untuk menambah anggota party. Namun Biemi meyakinkan Liha kalau mereka bisa menyelesaikan misi ini. Dengan begitu, kepercayaan diri Liha meningkat dan mereka masuk ke tempat elang hitam berada. Di tempat lain, Kram bersaudara sedang melakukan misi yang sama, yaitu memburu elang hitam. Wajong, seorang player papan atas, sedang membantu Wayon menyelesaikan misinya. Ketika elang hitam sedang berkeliaran di atas mereka,
Huajong segera merapal mantra esnya untuk menjatuhkan elang hitam itu, sehingga Huayon dapat last hit menggunakan mantra apinya. Kembali ke party Liha, mereka sudah masuk ke tempat elang hitam berada. Ketika masuk, Biemi bertanya ke Jinggonggong, apakah dia punya skill menyatu dengan alam. Jinggonggong memilikinya, namun tidak bisa memakainya dalam peperangan. Biemi memaklumi selama dia bisa memakainya itu tidak masalah. Liha sempat kebingungan karena Biemi sampai tahu skill kelas lain. Ketika serigala sudah berkumpul di depan mereka, gak disangka serigala tersebut malah ketakutan. Biemi ngejelasin bahwa ini adalah sistem hyper-realistic AI, di mana serigala tersebut melihat player sebagai mangsa. Namun karena sistem tersebut, serigala itu tidak akan memangsa makanan yang dapat membunuh mereka. Karena skill Biemi, Liha tertutupi keberadaannya dengan bau skill Biemi. Sedangkan Jinggonggong menjadi seperti pohon karena skill menyatu dengan alam. Liha sedikit terkesima dengan rencana yang dibuat oleh Biemi. Gak lama dari itu, sialnya burung gagak milik Jinggonggong mengeluarkan suara yang menyebabkan skill milik Jinggonggong terbatalkan, sehingga serigala itu mengepung mereka bertiga. Jinggonggong merasa bersalah dengan keadaan tersebut, namun Liha nggak mau meninggalkan Jinggonggong kayak gitu. Liha memikirkan rencana gimana mengatasi keadaan tersebut. Dia menahan Jinggonggong untuk melakukan misi bunuh dirinya. Liha memasukkan 2 buah mesiu ke dalam senapannya tanpa peluru. Setelah itu, Liha menembakkan senapannya ke atas, memberikan bunyi yang sangat kencang. Mereka bertiga berlari meninggalkan serigala-serigala itu, dan ternyata serigala-serigala tersebut nggak ngikutin mereka. Biemi heran gimana cara tersebut berhasil. Ternyata Liha memanfaatkan bau bubuk mesiu yang sangat menyengat, sehingga serigala itu nggak bisa ngikutin mereka. Biemi mengira bahwa Liha pernah memainkan game Middle Earth sebelumnya, tapi Liha curiga dengan maksud pertanyaan Biemi. Biemi mengalihkan perhatian dan langsung melangkah ke step berikutnya. Di tengah percakapan tersebut, Jinggonggong ingin mensummon gagaknya lagi, tapi dia malu dilihat oleh Liha dan Biemi. Namun mereka berdua usil. Mereka tetap ingin melihatnya. Ternyata Jinggonggong harus joget dulu untuk summon gagaknya, dan itu sangat menggelikan. Liha dan Biemi menertawakan Jinggonggong sampai ngakak. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di tempat elang hitam berada. Elang hitam berkeliaran di atas mereka. Liha sedikit heran gimana bisa itu disebut elang. Ukurannya terlalu besar untuk seekor elang, kira-kira hampir 10 meter ukurannya. Mereka bertiga sedang mereview ulang rencana mereka mengalahkan elang hitam. Elang hitam memiliki pola serangan yang sama. Salah satunya ketika darahnya di bawah 30%, dia akan turun ke tanah. Mendengar hal itu, Liha dengan percaya diri akan menembak secara langsung ke arah elang hitam itu. Biemi sedikit ragu dengan rencana itu, karena kira-kira jarak mereka dengan elang itu 90 meter. Tapi tetap saja, mereka menjalankan strategi milik Liha. Jinggonggong digunakan oleh Liha untuk menjadi dudukan senapannya. Liha mulai membidik dan melepaskan tembakannya. Nggak disangka, tembakannya mengenai elang tersebut dan langsung tumbang dalam sekali serang. Mereka bertiga terkejut dengan hal itu. Setelah itu, tentu saja Liha mendapatkan beberapa achievement karena bisa menembak dalam 100 meter dan menumbangkan elang hitam dalam sekali serang. Akhirnya mereka bertiga pergi meninggalkan tempat itu. Saat sampai tiba di kota, Biemi masih heran dan menanyakan gimana bisa melakukan hal tersebut. Soalnya dengan level mereka yang sekarang, seharusnya nggak bisa melakukan itu. Apalagi lawannya adalah bos. Liha dengan polosnya menjawab kalau itu hanyalah critical hit. Liha menyerahkan misinya kepada NPC penjaga dan mendapat surat rekomendasi sekolah menembak Brown Beast di ibu kota. NPC penjaga itu dengan terharu berterima kasih kepada Liha karena beberapa misi yang sudah diselesaikannya. Setelah menyerahkan misinya, mereka bertiga ternyata memiliki tujuan yang berbeda dan mereka akhirnya berpisah di hari itu juga. Ketika Liha sendirian, akhirnya dia punya waktu untuk cek stats yang dia punya sekarang karena berbagai achievement yang dia dapat. Statnya bertambah banyak dan di luar nalar. Selain stat yang bertambah, dia juga mendapat beberapa skill. Liha awalnya sedikit mengomentari skillnya, tapi itu terlalu serakah, jadi dia menghiraukannya.
Liha kembali menemui Madame Rooks untuk menyerahkan misinya mencari daging elang hitam. Setelah mendapat kompensasi berupa silver, Madame Rooks menyuruh Liha menunggu untuk disiapkan kompensasi lain, yaitu bekal makan siang daging elang. Madame Rooks memanggil chef di restorannya. Ketika chef itu menemui Liha, chef itu sangat bangga padanya, bisa membawakan daging kualitas tinggi, dan menawarkan Liha, apakah mau belajar memasak. Jadi gimana nih menurut kalian untuk chapter ini? Oh iya, kalian juga bisa lihat kelanjutan pembahasan manhwa Arcane Sniper di deskripsi video ya. Pembukaan chapter ini ditampilkan Liha yang akan mempelajari skill baru, yaitu skill memasak. Skill ini dikategorikan ke dalam skill produksi liar. FYI ya boys, di sini nggak ada kelas koki ya, karena kelas yang ada itu cuma yang berhubungan dengan pertarungan. Walaupun gitu, bukan berarti skill di bidang produksi itu nggak ada ya. Jadi buat contoh nih boy, misal kamu pengen jadi blacksmith atau pandai besi. Di dunia Liha ini kamu bisa mengambil kelas warrior. Misal lagi nih, kamu pengen jadi tukang jahit atau tailor. Kamu bisa ambil kelasnya itu magician dengan production skill rope crafting. Oke, semoga kalian paham ya. Lanjut. Di sini Liha keinget kalau setiap player itu cuma bisa mempelajari 2 production skill aja. Dia sempat ragu karena kelas masak-masak itu masuk production skill atau basic skill sih sebenarnya. Soalnya Liha mempertimbangkan kalau salah satu production skill yang harus dia pelajari itu terkait skill yang dapat menghasilkan uang atau seenggaknya dapat membantu saat pertarungan. Liha akhirnya memilih untuk mengambil kelas masak-masak karena dia pikir kalau dia bisa bikin makanan dan menjualnya per porsi itu juga bakal menghasilkan uang. Chef Gyo sebagai pelatihnya yang mendengar keputusan itu dari Liha merasa senang dan bilang kalau dia akan memastikan untuk menanamkan inti dari memasak ke Liha. Intinya kelas memasak itu tentang kreativitas boy. Tapi buat nemuin atau munculin kreativitas itu butuh dasarnya dulu. Ya walaupun tingkat kreativitas pada tiap orang itu beda-beda ya. Tiba-tiba notifikasi dari sistem muncul tentang kelas memasak rutin Koki Gyo Mifgar. Pada notification Windows tersebut menampilkan kalau Chef Gyo tertarik sama Liha. Selain itu ada wejangan kalau dengan berlatih setiap hari, Anda akan dapat merasakan kemampuan sejati dari memasak. Dan jangan berharap bisa menguasai skill Master Chef dalam sehari. Selanjutnya, Chef Gyo langsung menyuruh Liha untuk membantu dia dengan benar. Nah, jadi Chef Gyo itu pengen langsung ngajarin Liha masak dengan cara praktek langsung. Dan dimulai dengan bantu-bantu. Jadi Chef Gyo itu nggak suka banyak teori boy. Liha langsung mengiyakan perintah pertama Chef Gyo itu. Karena dulu saat dia di asrama militer, dia juga pernah masak-masak sederhana. Tapi ternyata pelatihan dari Chef Gyo nggak semudah yang dibayangkan Liha. Hampir setiap tindakan Liha selalu disalahkan. Mulai dengan Liha yang terlihat ragu saat memotong daging yang terlalu tebal, lalu membiarkan salah potong daging yang akhirnya bisa menurunkan kualitas daging. Pokoknya Liha di sini beneran kayak lagi dilatih sama Gordon Ramsay mode marah. Yap, Liha dari tadi hanya bisa nahan emosinya sambil terus lanjut belajar masak dan mempersiapkan hidangannya. Gak jarang Liha juga mengumpat ke Chef Gyo kalau dia pengen menembaknya. Tapi dia ketawa dan mikir, kalau dia nembak NPC ini, nanti dia nggak bisa main game ini lagi ya. Dan moment of truth ketika Chef Gyo mencoba hidangan daging milik Liha dimulai. Satu suapan daging itu masuk mulut Chef Gyo. Liha sempat mikir kalau bodo amat lah, mending gue tembak aja ini NPC chef kalau daging ini juga ditolak. Bodo amat mau di-kick dari game, bodo amat nggak bisa main game ini lagi. Tapi secara mengejutkan Chef Gyo merasa puas. Bahkan dia heran kalau Liha bisa mempelajari skill memasak hanya dalam 1 hari. Selanjutnya muncul notifikasi kalau Anda berhasil mempelajari cooking skill. Liha yang terlihat puas lalu keluar dari ruangan Chef Gyo karena sebenarnya dia udah nahan emosi. Marah pengen nimbak NPC chef itu seharian. Haha. Liha terlihat sangat lelah, sampai-sampai vitality-nya turun 30% setelah ikut kelas masak-masak seharian. Setelah keluar dari ruangan itu, Liha bertemu dengan Nyonya Rooks. Liha bilang kalau dia harus pergi lagi karena masih ada urusan. Tapi Nyonya Rooks bilang kalau dia harus bawa kotak bekal makanan.
Saat tangan Liha akan mengambil kotak bekal itu, Nyonya Rux menahan kotak itu dengan cepat. Ternyata, Nyonya Rux memberikan quest dadakan kepada Liha. Liha sempat melihat notifikasi pada sistem untuk membaca detail tentang questnya. Ternyata questnya itu mengantarkan surat beserta kotak makan siang kepada Nyonya Jus selama 1 bulan berturut-turut. Liha sempat terkejut ketika baca lebih detail. Sebenarnya misi ini sederhana, cuma nganterin bekal doang. Tapi ketika lihat di bawahnya rewardnya cukup menarik, yaitu diundang ke pembukaan cabang Holy Grail baru. Tapi fail condition atau penaltinya itu loh yang banyak banget. Bahkan ini termasuk quest ringan tapi ribet banget. Karena bingung, Liha nanya ke Nyonya Rux, sebenarnya Nyonya Jus ini tinggal di dungeon terdalam ya? Atau dia ini pemakan monster? Dengan santuy, Nyonya Nyux jawab kalau adiknya itu tinggal di ibu kota kok. Liha yang masih bingung terus tanya lagi, sebenarnya apa sih yang sulit dari case ini? Nyonya Rux hanya menjawab, orang-orang. Ya betul, yang sulit dari misi ini adalah orang-orang. Tapi apa yang dimaksud sebenarnya? Apakah ada begal? Apakah ada assassin yang mengincar sekotak bekal doang? Nyonya Rux nggak ngejelasin secara detail, yang bikin Liha makin bingung. Selanjutnya, Liha memperkirakan jarak tempuh ke ibu kota, yang mana jaraknya dari Candle Castle itu kurang lebih 500 km. Ya, kalau jalan kaki kurang lebih bisa 10 hari lah. Itu pun kalau mulus perjalanannya. Kalau ada halangan, ditambah harus mendaki gunung, turuni lembah, ya kurang lebih 15 hari lah. Paling betis lu bengkak dikit. Liha menerima misi dari Nyonya Rux tersebut karena pikir dia sekalian mau ke Akademi Masket yang ada di ibu kota lah ya. Setelah itu Nyonya Rux memberikan 2 kotak bekal warna biru yang isinya daging Black Eagle, dan yang warna merah itu punya Nyonya Jus. Nyonya Rux juga bilang makanan di dalamnya nggak akan basi karena udah diperkuat sihir pengawetan, jadi bisa tahan sampai 3 bulan. Tapi ya tetap aja, cita rasanya akan berkurang kalau kelamaan. Selanjutnya, misi yang sangat berbahaya itu pun dimulai. Tapi belum sampai 100 meter, Liha malah duduk santuy di kursi taman dan makan bekal miliknya dengan sangat lahap. Selain itu, statnya juga naik lebih baik ketimbang kotak bekal Black Angus. Setelah selesai makan bekal miliknya, Liha cukup penasaran dengan kotak bekal warna merah yang menjadi misinya. Dia mengintip sedikit ke dalamnya, dan dia sangat terkejut ketika tahu isinya yang sangat luar biasa. Mana di dalamnya ada unique item pula. Yang lebih bikin kaget, item macam apa yang bisa buat orang yang pakai item itu naik 4 level all stat hanya dengan makan. Kan gila. Liha pun iseng ngecek di market berapa kisaran harga unique item itu. Dan ternyata unique item buat naikin 15% movement speed itu di angka 14 juta won boy. Sedangkan kotak bekal Nyonya Rux ini nggak punya batasan loh. Dan naikin all stat setara 4 level. Jadi kurang lebih bisa sampai 100 juta won hanya buat 1 kotak bekal. Liha sempat mikir kalau dia bisa jual kotak bekal itu, dia bisa dapat cash 100 juta won. Seenggaknya bisa nutup biaya operasi dia sedikit. Tapi konsekuensinya adalah Liha harus membuang 100% familiarity Candle Castle, ditambah orang-orang di ibu kota akan membenci Liha. Liha jadi bimbang karena kedua hal itu. Di sisi lain, dia butuh duit buat operasi. Di sisi lain, ini cuma game. Dia juga protes. Lagian kenapa hadiah dari cashnya cuma diundang ke Grand Opening Holy Grail doang? Emang dengan datang di Grand Opening bisa dapat 1000 gold? Liha juga sempet nyari celah, karena yang memberikan misi itu kan NPC. Walaupun terlihat realistis, dia tetap karakter yang dibuat dan diprogram dalam game. Apa yang dibilang untuk berhati-hati terhadap orang-orang oleh Nyonya Rux adalah sebenarnya Liha itu sendiri. Liha sampai capek beneran mikirin hal itu. Tiba-tiba pintu kamar Liha terbuka dan ibunya masuk karena mendengar suara dari dalam kamar Liha dan menanyakan kenapa Liha belum tidur. Liha cuma bilang dia akan segera tidur dan gak usah khawatir. Ibunya melanjutkan kalau dia akan pulang terlambat besok karena ada reservasi makanan besar-besaran di restorannya. Ibu juga bilang dia akan menyiapkan makan malam untuk Liha sebelum berangkat. Selanjutnya dalam game,
Liha menemui owner untuk memberitahu kalau dia belum bisa menemukan buah kerap lagi dan dia sedang mencarinya lebih lanjut. Sebenarnya tujuan utama Liha menemui owner itu buat beli peta. Yang mencengangkan ternyata harga peta itu mahal banget di dalam game itu karena peta itu produk premium. Untuk peta Candle Castle aja harganya 80 silver dan untuk full kerajaan Vybil harganya 5 gold. Maka dari itu orang-orang di internet pada nge-share bagian-bagian dari peta secara gratis dan nantinya bakal disatukan menjadi peta full version seluruh map. Ya, karena terlalu mahal, akhirnya Liha nggak jadi beli peta. Selanjutnya, tiba-tiba seorang pedagang bernama Pak Bobu yang terlihat sedang mengantarkan suatu barang. Setelah meletakkan dan merapikan barang itu, Pak Bobu berkenalan dengan Liha. Selanjutnya, setelah Pak Bobu dan Liha berkenalan, mereka melanjutkan obrolan dengan Pak Bobu yang bilang kalau Liha mau memborong banyak bubuk mesiu. Liha bilang kalau dia hanya ingin membeli bubuk mesiu itu secara grosir, biar lebih murah. Kebetulan saat itu Pak Bobu bawa 500 set. Tapi sebelum mengobrol tentang harganya, Liha langsung ditarik oleh Pak Owner. Tapi tidak semudah itu. Liha masih ingin melanjutkan perbincangan dengan Pak Bobu dan tanya tentang harga per setnya berapa. Pak Bobu menjawab kalau bubuk mesiunya seharga 4 chopper dan pelurunya 1 chopper saja. Liha yang kesel ternyata Pak Owner ini membeli bubuk mesiunya dengan harga yang sangat murah, tapi menjual ke Liha dengan harga 15 chopper. Liha yang makin marah bilang kalau kerjasamanya dengan Pak Owner mending diakhiri saja dan menyuruh Pak Owner ini untuk mencari buah herb sendiri. Tentu saja mendengar hal tersebut membuat Pak Owner berlutut minta maaf ke Liha. Pak Owner juga menawarkan Liha untuk bisa meminta apapun yang diinginkannya, asal jangan mengakhiri kerjasamanya. Singkat cerita, Liha memilih untuk meminta peta full kerajaan Vybil itu diserahkan kepadanya secara gratis. Walaupun berat hati, akhirnya Pak Owner menyetujui permintaan Liha tersebut. Yang penting kerjasama pencarian buah herb masih bisa berlanjut. Singkat cerita, Liha dan Owner pun sepakat dengan perjanjian itu. Di sisi lain, Liha juga telah membuat kesepakatan pembelian bubuk mesiu secara langsung kepada Pak Bobu. Selain itu, Pak Bobu juga menyarankan agar transaksinya tidak dilakukan secara cash, namun menggunakan bank vault, seperti sistem transfer online saja. Setelah itu, Liha menghubungi Kijong melalui pesan dalam game. Liha menanyakan kabar Kijong saat ini karena sudah lama tidak berkabar. Betapa terkejutnya Kijong ketika mengetahui kalau Liha sudah mencapai level 12 dengan cepat dan berjanji akan mentraktirnya di ibu kota begitu Liha sampai nanti. Setelah itu, Kijong menanyakan kepada Liha yang saat itu masih ada di Candle Castle, apakah dia melihat Hwajong di sana. Liha sempat bingung kenapa Kijong menanyakan hal itu. Usut punya usut, ternyata Hwajong ini merupakan orang yang mengerikan. Sampai-sampai beberapa guild mencarinya dan menempelkan poster buruan. Selain itu, Hwajong memiliki sihir yang mengerikan dengan elemen esnya. Bahkan satu partian Kijong yang akan menyerang Hwajong langsung dihabisi sekaligus tanpa ampun, seakan dia sedang memenggal kepala boneka mainan saja. Yang lebih mengerikan lagi adalah beberapa orang yang dihabisi itu terkena trauma mental dan tidak bisa login selama 5 hari karena takut. Selain masalah itu, Hwajong menimbulkan masalah lain karena terlalu banyak menghancurkan mata pencaharian. Ibaratnya kayak Indomaret yang dibangun di kota kecil yang mengakibatkan warung-warung kecil pada tutup karena kalah saing. Mendengar curhatan Kijong itu membuat Liha berpikir kalau seharusnya dunia game ya fokus ke game saja, sedangkan dunia nyata itu beda lagi. Jangan mencampur adukan kedua masalah itu. Karena itulah Liha bingung apakah dia harus join guild atau tetap solo player kayak sekarang ini. Singkat cerita, Liha tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut dan mau melanjutkan perjalanannya ke ibu kota. Di saat baru berjalan sebentar, Liha membuka jendela menu baru yang ternyata itu adalah menu GPS untuk melihat area sekitarnya. Dengan mengandalkan pengalamannya di dunia militer dulu, Liha menganggap kalau sniper dapat peta lengkap kayak gini artinya kemenangan sudah di tangan. Liha melanjutkan perjalanannya. Setelah 3 jam berjalan cepat dengan mengandalkan skill runner's hike, dia sudah mencapai jarak yang cukup jauh
sampai dia bertemu papan peringatan yang tertulis, "Peringatan, sering terjadi penyerangan." Ternyata dia sudah sampai hutan yang diisi oleh monster beragro tinggi. Benar saja, Liha langsung bertemu party yang sedang farming melawan monster yang berargo tinggi dengan sangat intens. Liha yang sepertinya tidak ingin ikut campur hanya memperhatikan party mereka yang sedang bertarung sambil mengamati tipe-tipe kelas mereka yang ada. Selain itu, Liha juga baru sadar kalau setidaknya dibutuhkan 20 orang untuk sebuah field boss raid. Tadinya Liha ingin langsung kabur saja, tapi mendengar pimpinan party mereka bilang kalau boss fieldnya muncul, Liha ngumpet di batu dan lanjut mengawasi mereka untuk mencari informasi terkait monster dan tipe kekuatannya. Liha yang mengamati proses raid itu terlihat sangat menikmatinya karena pemimpin party itu sangat rapi mengkoordinasikan setiap kelas dan tugasnya berdasarkan prioritas. Liha sangat terkejut ketika boss field muncul dan meraung dengan sangat kuat. Liha yang berjarak 70 meter dari jarak pertempuran terkena efek Agonia Osos Roar yang menyebabkan dia tidak dapat bergerak selama 2 menit dan HP berkurang 10%, serta stamina berkurang 30%. Ternyata wujud boss field itu merupakan beruang besar yang sangat kuat. Bahkan untuk menggerakkan kaki saja terasa sangat berat bagi Liha karena efek Agonia Osos Roar tersebut. Liha bahkan merasa sedikit tertekan karena harus menanggung efek debuff itu selama 2 menit. Dia berharap party penyerangan tersebut bisa mengalahkan beruang itu sebelum 2 menit. Di sisi lain, party penyerangan itu terlihat mulai tertekan karena mereka semua terkena debuff. Sang kapten memberikan instruksi untuk segera menghilangkan efek debuff itu sesegera mungkin, dimulai dari tank dulu. Namun belum sempat mendebuff para tank, beruang Agonia itu maju menyerang. Beruntungnya sang kapten dengan sigap menahan dengan serangan tersebut dengan 2 tamengnya. Karena kapten masih terkena efek debuff, dia terpental ke belakang cukup jauh, dan dia juga memberitahu kepada tim lainnya kalau dia hanya bisa menahan 2 kali serangan lagi, mengingat HP-nya sudah mulai menipis. Kapten juga memberitahu agar healer segera mengobati para tank sebelum beruang Agonia menyerang lagi. Dan benar saja, beruang itu langsung maju dengan cakarnya. Sang kapten sekarang terpaksa menggunakan skill High Guard untuk bertahan dari serangan itu, walaupun dia tetap terpental lagi ke belakang. Namun kali ini tim penyerang lain memberikan serangan berupa panah dan memberikan damage yang cukup besar ke beruang Agonia itu. Di sisi lain, Liha yang sudah terbebas dari efek debuff itu masih hahaha sambil terus mengamati pertarungan party tersebut. Malahan dia sempat lihat ada anggota party yang malah pacaran di belakang. Selanjutnya, setelah beberapa serangan tadi mengenai beruang Agonia, kapten memberikan instruksi kalau saat HP beruang Agonia hampir mencapai 20%, mereka harus segera membunuhnya. Karena kalau HP beruang Agonia di bawah 20%, dia bisa menggunakan skill auman yang lain, dan itu akan sangat berbahaya dalam pertarungan. Sementara itu, 2 orang yang lagi pacaran justru meremehkan warning dari sang kapten. Dan sekejap setelahnya, beruang Agonia darahnya pas di angka 20%. Sang kapten langsung menginstruksikan untuk serangan total. Namun karena meremehkan, selang beberapa detik saja beruang Agonia darahnya drop menjadi 19,9% karena efek DPS burn. Beruang itu langsung marah dan mengeluarkan skill sihir api. Tapi kali ini sihir api yang dikeluarkan beruang Agonia bukanlah sihir biasa. Sihir api itu tidak bisa dihilangkan dengan sihir biasa dan langsung membakar pemain yang tidak sempat menghindar. Akhirnya sang kapten memutuskan untuk membubarkan party dan lari dari beruang Agonia itu, karena saat ini sudah tidak mungkin untuk melawan beruang yang sedang marah itu. Saat sedang berlari ke belakang, sang kapten bertemu Liha yang sedang bersembunyi di balik batu dan memberitahu kalau beruang Agonia sudah marah dan akan menyerang apapun, bahkan player di luar party sekalipun. Ditambah lagi, beruang itu akan marah setidaknya 10 hari. Bahkan dalam beberapa kasus, ada beruang Agonia yang bisa ngamuk selama sebulan lamanya. Liha yang mendengar hal itu sangat khawatir karena itu adalah hal buruk yang dapat menghalangi jalannya untuk mengantarkan paket. Apalagi tadi dibilang kalau waktu marah beruang cukup lama. Liha sempat berpikir beberapa opsi untuk meminta bantuan atau menunggu marahnya beruang itu reda.
Namun sepertinya hal itu bukan pilihan yang baik. Akhirnya Liha memutuskan untuk melawan beruang itu sendirian dengan musketnya. Liha sempat berpikir sejenak, memperhitungkan segala hal. Mulai dari sisa HP beruang Agonia yang di bawah 20%, mungkin saja dia punya kesempatan buat ngalahin dia. Selain itu, Liha masih punya banyak waktu karena ada banyak orang yang menarik agronya. Liha langsung bersiap di posisi menembak dengan jarak 70 meter. Dia juga memperkirakan kecepatan angin yang kurang lebih dari arah barat daya sebesar 2 meter per second. Dan dengan hitungan 3, 2, 1, bang! Tembakan Liha berhasil headshot ke beruang Agonia. Di sisi lain, kapten yang sedang fokus kabur diberhentikan oleh pasangan bucin gak guna yang bilang kalau ada player yang sedang menyerang beruang Agonia sendirian dan serangannya mengenai tepat di kepalanya. Sang kapten itu pun berpikir kalau ada kemungkinan bisa mengalahkan beruang Agonia itu kalau kapten dan temannya membantu Liha untuk menarik agro sembari Liha bersiap menembak. Tapi rencana itu sepertinya tidak jadi dilaksanakan oleh pemimpin party tadi. Karena walaupun musketir itu punya damage burst yang besar, tapi seorang musketir perlu mengisi ulang pelurunya sekitar 1 menit. Itu waktu yang sangat cukup untuk membunuh seorang musketir di medan pertempuran. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk tetap pergi dari lokasi itu dan beranggapan Liha pasti akan meninggoy dalam kurun waktu 1 menit ke depan. Di sisi lain, Liha yang yakin kalau tembakan dia tadi tepat mengenai kepala beruang Agonia itu merasa bingung. Kenapa beruang itu malah bisa pakai skill roar lagi? Dan yap, skill itu mempunyai efek tidak bisa bergerak selama 2 menit. Liha harus menanggung efek itu sendirian dan bersiap menghadapi serangan beruang Agonia. Di tengah kepanikan itu, Liha masih berusaha untuk mengisi ulang senjatanya. Namun ternyata beruang Agonia itu masih menyerang beberapa player yang masih ada di sekitarnya. Dan itu lumayan bisa mengulur sedikit waktu untuk Liha mengisi amunisinya. Liha sebenarnya sempat berpikir kalau dia seharusnya minta tolong ke kapten penyerangan tadi untuk menjadi tamengnya dan menarik agro beruang Agonia untuk beberapa saat karena Liha sangat yakin dengan damage dia. Tapi kapten dan kedua bucin yang sedang kabur ke desa terdekat ternyata memang sengaja tidak membantu Liha. Sebenarnya alasannya terdengar realistis karena salah satu tameng dari kapten sudah hancur dan kedua bucin itu mananya sudah cukup terkuras. Selain itu, kalau kapten maju menjadi tank hanya bermodalkan 1 tameng saja, sudah pasti dia akan meninggoy dalam 2 serangan. Tapi alasan sebenarnya yang bikin jijik adalah ternyata kapten sengaja membiarkan Liha memberikan damage sebesar-besarnya ke beruang Agonia itu. Dan kalaupun Liha meninggoy, nanti kapten akan segera membentuk party baru dan datang untuk menyelesaikan sisanya dengan mudah. Ditambah dia akan mendapatkan hadiah tanpa harus berkorban banyak hal. Dan benar saja, begitu dia sampai ke desa terdekat, dia langsung merekrut anggota party dadakan dengan formasi tanker, melee damage dealer, dan healer. Selanjutnya, mereka segera menuju hutan yang tadi menjadi tempat mengamuknya beruang Agonia. Awalnya, party baru itu yang mengetahui tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh beruang Agonia itu terkejut dan membayangkan kengerian amukan beruang itu tadi. Terlihat dari hutan yang hancur dan bekas cakaran yang tertinggal di tanah menjadi saksi bisu kengerian beruang Agonia. Namun 3 jam pencarian beruang Agonia itu mereka tak kunjung menemukan keberadaannya. Bahkan sang kapten sampai udah nyebar party mereka untuk cari ke segala penjuru hutan. Barangkali beruang itu sedang bersembunyi, tapi tetap aja beruang itu nggak ditemuin. Anggota party yang sudah mulai muak mulai mempertanyakan keberadaan beruang itu. Mereka juga ada yang marah karena merasa dibohongi oleh sang kapten dan merasa sudah buang-buang waktu saja selama 3 jam tanpa hasil. Sang kapten pun sebenarnya sangat bingung karena tidak mungkin beruang segede gaban itu nggak bisa ditemukan dalam 3 jam pencarian. Kapten juga bingung sebenarnya apa yang terjadi selama dia kabur ke desa dan membentuk party yang bahkan tidak sampai 1 jam. Kita kembali ke 4 jam yang lalu saat Liha terpojok lawan beruang Agonia. Liha merasa heran padahal sudah 2 kali headshot, tapi beruang itu masih hidup. Karena sudah sangat dekat, Liha memutuskan untuk lari dulu ke belakang untuk menjaga jarak dengan beruang Agonia.
Di saat berlari ke belakang, Liha melihat sang Kapten Red tadi dan dua orang bucin ternyata kabur meninggalkan bos beruang yang lagi ngamuk ini. Liha sebenarnya sangat kesal, tapi dia pikir tidak ada waktu untuk merasa kesal. Dia mencoba menerapkan keterampilan dia yang sudah dilatih sebelumnya, yaitu mengisi senjata sambil berlari. Setelah selesai mengisi senjata, Liha langsung berada di posisi siap menembak. Namun siapa sangka, sesaat sebelum Liha menekan pelatuknya, beruang itu sudah berada di depannya dan menyerang Liha dengan cakarnya. Liha yang tidak sempat menghindar itu harus menerima serangan telak yang sangat fatal itu. Liha yang asli di dunia nyata juga sampai merasakan rasa sakit, walaupun sinkronisasi rasa sakit di game cuma 20%. Setelah serangan itu, bukan hanya fisik saja yang menjadi melemah, tapi ternyata pandangan Liha menjadi kabur dan bahkan buram, tidak bisa melihat sekitar. Liha sempat teringat dengan pendekar pedang yang buta, tapi kali ini agak kurang masuk akal kalau sniper buta. Karena ini sniper, gimana sih ya? Tapi Liha nggak mau putus asa. Dia mencoba merasakan hawa keberadaan dan aura si beruang agonia dan menyerangnya tepat mengenai kepala lagi. Berharap beruang itu tumbang karena sudah 3 kali headshot. Ternyata beruang itu masih bisa bangun. Di sisi lain, Liha sudah tidak mungkin lagi mengisi senjatanya karena pandangannya pun sudah tidak berfungsi. Mau nggak mau, Liha sekarang harus bertarung jarak dekat dengan beruang agonia. Liha menggunakan bayonet charge untuk buy one jarak dekat. FY ini boy, kata bayonet itu merupakan senjata tajam, biasanya berupa pisau atau belati, yang dirancang untuk dipasang pada ujung senapan. Nah, bayonet ini digunakan untuk pertempuran jarak dekat dan dapat meningkatkan kemampuan senapan untuk bertarung seperti tombak. Liha dan beruang itu saling menyerang dengan Liha yang berhasil menusuk di dada beruang agonia dan beruang agonia yang berhasil menghantam Liha sampai membuat Liha jatuh terkapar dan pingsan untuk sejenak. Liha yang sempat pingsan kembali tersadar dan panik kalau beruang agonia tetap belum terkalahkan. Dia punya rencana bakal bunuh diri aja biar nggak drop item. Namun begitu terkejutnya Liha ketika dia melihat sekitarnya, ternyata dia malah melihat jendela notifikasi dulu yang menampilkan kalau dia naik sebanyak 9 level sekaligus. Selain itu, Musket Mastery juga naik jadi level 5 dan Bayonet Charge naik ke level 3. Itu semua karena ternyata Liha berhasil mengalahkan beruang agonia dengan tusukan bayonet tadi sebelum akhirnya dia pingsan karena serangan beruang. Liha yang sangat senang malah mengumpat ke beruang itu dan mengatai apanya yang mimpi buruk range damage. Dia juga segera mencari drop item dari beruang itu. Dia tahu harusnya ini drop itemnya bagus-bagus karena beruang agonia itu bukan bos biasa, tapi field boss. Dan benar saja, looting bonus dan drop item dimulai dengan dapat achievement Lord of the Solo Player, achievement Flaming Troublemaker, dan title One Who Knows No Fear. Nih, Mimin jelasin ya detail dari achievement itu. Pertama, untuk Lord of Solo Players, ini achievement bukan buat raja dari solo ya. Intinya achievement ini cuma bisa didapetin kalau player mengalahkan musuh yang lebih tinggi 50 level di atasnya. Selain itu, efek ini dapetin bonus 30 poin status dan tambahan bonus sekitar 200%. Yang kedua, gelar One Who Knows No Fear. Ini gelar sepaket sama capaian solo tadi ya. Tapi ini ada tambahan lagi, yaitu plus 10 attack damage. Selain itu, kalau lawan musuh yang 20 level di atasnya, maka attack damage tadi dikali 3. Dan yang terakhir yaitu Flaming Troublemaker. Ini didapetin karena berhasil mengalahkan beruang agonia dengan penambahan efek STR plus 4, CON plus 5, dan plus 70 kontribusi nasional kerajaan Fibil. Oke, kita lanjut. Liha selanjutnya membuka status Windows untuk melihat statusnya. Dan dia sangat terkejut ketika ada sisa 30 poin status yang belum dipakai. Detailnya kalian lihat di gambar ini ya boy. Senang karena melihat itu, Liha mikir kalau status dia ternyata setara dengan level 30. Bahkan dia bisa ngalahin player level 50 yang gak punya gelar apapun. Liha langsung mendistribusikan sisa poin statnya ke beberapa status yang dianggapnya penting. Setelah selesai dengan statusnya, Liha ini kayak gak mau rugi banget ya. Dia menguntin drop item dari player yang meninggoy diserang beruang agonia tadi.
dia mengumpulkan macam pedang, tongkat sihir, tameng, panahan, dan lainnya yang nilainya cukup mahal. Tidak lupa yang terakhir adalah drop item khusus dari beruang Agonia. Lihat di sini mendapatkan satu set equipment ya boy. Mulai dari mantel rare yang nambahin status segini banyak boy. Terus ada sepatu rare yang statusnya juga lumayan bagus gini. Veil rare yang juga nambah status banyak dan bonus yang lumayan banyak. Dan ya, Liha langsung pakai perlengkapan itu semua dengan lengkap. Dan secara instan juga statusnya naik drastis. Liha pun bersiap menuju ke ibu kota. Di sisi lain, sang Kapten Rain yang diketahui namanya adalah Kim Flower Petal mendapatkan banyak sekali pesan ancaman karena dianggap gagal memimpin raid dan meninggalkan anggotanya di barisan depan, dihabisi oleh beruang. Lebih parahnya, Kim juga justru kehilangan mangsa buruannya. Isi pesan itu kurang lebih ada yang bilang kalau Kim mengembalikan seluruh drop item player, dia akan dimaafkan. Bahkan ada yang mengejek kalau dia itu bukan flower petal, tapi cuma sekedar rumput biasa. Bahkan tak jarang orang yang mengatai dia penipu. Kim di dunia nyata sangat marah dan merasa muak dengan semua hinaan dan tuduhan itu. Dia bahkan sampai menghancurkan keyboardnya dan bersumpah akan mencari siapa pelaku yang mengalahkan beruang Agonia itu diam-diam, lalu mencuri seluruh drop item. Selanjutnya kita balik ke Liha. Dia malah lagi hahihi sambil dengerin musik, sambil jalan menuju ibu kota. Dia terlihat sangat senang mendapatkan banyak sekali barang drop dan bisa menjualnya nanti. Di tengah hahihinya si Liha ini, dia mikir kalau set equipment barunya bisa mendapatkan efek 30% fire resistance yang setidaknya bisa menahan sedikit sihir api milik Hwaeyeon. Pas lagi mikir gitu, Liha langsung buka map aja. Lihat posisi dua bocil kematian, Hwaeyeon dan Hwajong, yang langsung curiga kalau mereka sedang berada di Gamsibong. Tiba-tiba Liha merasa lapar di tengah malam. Dia langsung memutuskan untuk berburu hewan untuk makan malam. By the way nih boys, Liha ini 5 hari semenjak keberangkatan dari rumah Nyonya Rooks, dia sekarang udah level 23. Liha yang melihat ada seekor beruang langsung mencari posisi dan menargetkan mangsanya dengan memperkirakan kondisi seperti kecepatan angin dan jarak antara target dan dirinya. Tembakan dari Liha mengenai badan beruang itu, namun sayang sekali beruang itu tidak langsung meninggoy. Beruang nampak marah karena serangan Liha tadi. Tapi Liha bingung kenapa dia tidak menyerang balik. Liha baru sadar kalau itu pasti karena efek dari King of Bears milik Agonia. Liha yang mengetahui hal itu langsung menembak beruang sekali lagi, dan kali ini langsung tumbang. Liha langsung ngeloot item dan daging untuk dimakan malam. Tiba-tiba anak beruang itu datang menghampiri Liha dan langsung memeluk kaki Liha, seakan bilang kalau dia nggak mau sendirian dan ingin ikut Liha. Liha yang merasa kasihan dan sedikit bersalah karena telah membunuh beruang yang diduga orang tuanya itu, akhirnya memberikan sepotong roti untuk beruang kecil itu. Beruang kecil itu nampak sangat lahap memakan roti itu. Tapi ketika Liha mau beranjak pergi, dia langsung nemplok ke kaki Liha lagi. Liha yang bingung akhirnya mengangkat beruang kecil itu dan nampaknya akan dibawa ke kota, sekaligus akan menjadi temannya selama perjalanan. Selanjutnya, Liha mencoba mencari informasi dengan bertanya kepada Kijong melalui pesan DM in-game. Awalnya Liha basa-basi menanyakan kesibukan Kijong, kenapa selarut ini dia belum tidur. Kijong menjawab kalau sebenarnya besok dia ada ujian, jadi malam ini mau menyelesaikan raid dulu. Kijong ini tipe orang yang mementingkan misi dalam game daripada realita dunia nyata ya. Selanjutnya Liha menanyakan tentang apakah mungkin memelihara binatang dalam game ini ke Kijong. Kijong menjawab kalau yang Liha maksud menjinakkan binatang itu nggak akan mungkin, kecuali job dia sebagai tamer, karena binatang itu secara insting in-game melihat manusia itu sebagai musuhnya. Kecuali Liha bisa mengendalikan mereka, walaupun itu tetap mustahil. Liha kembali bertanya, kalau memelihara binatang itu sejak bayi, termasuk merawat dan memberinya makan, apakah itu tetap nggak mungkin? Kijong malah terkejut, apakah Liha ini pernah nemuin bayi monster atau enggak? Karena pada umumnya bayi monster itu sangat sulit ditemukan di alam liar.
Karena walaupun HP dan attack damage mereka sangat kecil, tapi XP yang dihasilkan itu sama aja kayak Liha membasmi beruang dewasa. Maka dari itu, bayi monster itu adalah buruan utama player karena effortless tapi XP-nya sama. Liha lalu menyudahi obrolan dengan Kijong dan bilang kalau dia masih kurang lebih 5 hari lagi nyampe ibu kota. Liha sempat merasa bersalah karena sudah menghabisi orang tua bayi beruang itu. Dan lagi kalau dia tinggalkan di sini, nanti bayi ini akan jadi sasaran empuk player yang gak sengaja lewat. Karena merasa bimbang dengan bayi beruang tadi, Liha akhirnya memutuskan untuk membawa dia bersamanya ke ibu kota. Keesokan harinya, Liha kembali berburu binatang yang lewat di sana untuk persediaan perbekalan dan juga untuk leveling. Liha juga sadar kalau leveling dia kali ini cukup cepat. Liha cukup kaget karena hanya dalam beberapa jam saja bayi beruang tadi sudah tumbuh cukup besar. Pas Liha lagi sibuk mengambil drop item dari beruang tadi dan memikirkan kenapa bayi beruang itu tumbuh dengan cepat, tiba-tiba Liha digigit oleh seekor ular. Awalnya Liha tidak terlalu khawatir sampai akhirnya muncul jendela notifikasi kalau dia terkena efek poison yang mengurangi 50 HP setiap 10 detik selama 3 menit. Atau dengan kata lain, Liha akan menerima total 900 damage hanya karena digigit ular. Liha yang sedang kesal itu tiba-tiba diam karena melihat beruang kecil yang udah gak kecil itu berhasil menangkap ular yang menggigit Liha tadi dan merobek badannya. Semakin dia melakukan aktivitas dan makan, beruang itu bertambah besar secara signifikan. Bahkan keesokan harinya, Liha sudah bisa menaiki beruang itu karena ukurannya sekarang sudah menjadi sangat besar. Karena beruang itu menjadi semakin besar, Liha harus menghadapi party yang lagi cari XP selama perjalanan. Terhitung sudah 6 kali Liha hampir diserang oleh party yang lewat. Liha harus bilang ke setiap party yang lewat kalau beruang itu temannya dan gak boleh diserang. Bahkan sebelum memasuki gerbang sebuah desa, Liha berinisiatif memberikan name tag ke beruang itu dengan tulisan "Beruangku tidak menggigit". Dan benar aja, ketika sampai di pintu gerbang, para penjaga dibuat panik karena ada beruang mau masuk desa. Liha lagi-lagi harus menjelaskan kalau beruang itu temannya dan tidak menggigit. Bahkan dia sangat jinak. Baru aja dibilang gak menggigit, beruang itu malah menggigit kepala Liha. Walaupun itu sebenarnya emang bercandaan antara mereka berdua aja. Sontak membuat kedua penjaga gerbang itu lari ketakutan. Bahkan si cewek menyangka kalau itu field boss. Liha memutuskan untuk tidak lewat desa itu dan harus sedikit memutar jalan. Liha langsung naik beruang itu dan berlari dengan sangat cepat. Liha juga berharap ke beruang kalau semoga dia bisa menghindari player dengan kecepatan seperti ini. Setelah 2 hari berlari tanpa henti, akhirnya Liha sampai di ibu kota Alestok, lebih cepat dari perkiraan. Begitu sampai di gerbang ibu kota Alestok, lagi dan lagi Liha dijegal oleh para penjaga gerbang karena mereka takut dengan beruang yang ukurannya sangat besar itu. Dan lagi ukuran beruang itu sudah sebesar field boss beruang Agonia Oso. Liha lagi dan lagi juga harus menjelaskan kalau beruang itu sangat jinak karena dia sudah merawatnya sejak kecil. Beruang itu tidak akan menggigit kecuali Liha. Karena itu emang bukan serangan, tapi bercandaan semata. Sayangnya penjelasan Liha itu tidak diindahkan oleh player yang ada di gerbang termasuk NPC penjaga. Mereka justru membentuk party dadakan dan bersiap untuk menyerang beruang itu. Liha sempat mengancam kalau mereka berani menyerang beruang itu, maka dia akan menembak. Dan benar saja, 2 sihir api dan listrik menerjang Liha secara bersamaan. Jadi mau gak mau, Liha juga harus menyerang kedua penyihir tadi dengan senapannya untuk pertahanan diri. Sesaat sebelum peluru Liha dan 2 sihir gabungan itu bertabrakan, tiba-tiba ada orang yang merapalkan sihir Blast Shield dan area Dispel untuk menetralkan kedua serangan itu. Ternyata orang yang melakukan semua itu adalah pasukan Sacred Knight, di mana mereka bilang kalau tidak ada yang boleh buat keributan di kerajaan Alestok. Lalu, Liha diminta untuk menurunkan senapannya, dan 2 penyihir tadi juga diminta untuk tidak menyerang lagi. Selanjutnya, ksatria itu meminta untuk mereka pergi dari area gerbang karena dianggap menghalangi pejalan kaki. Selain itu, ksatria itu untuk kali ini saja akan memaafkan perilaku mereka yang berbuat keributan dan menggunakan sihir di area kerajaan.
Hal itu disebabkan karena dari sisi penyihir menggunakan sihirnya untuk melindungi warga dari beruang besar, dan Liha menggunakan senapannya untuk melindungi teman beruangnya yang akan diserang. Sebenarnya ini hanya salah paham belaka. Setelah itu Liha berencana untuk melanjutkan misinya mencari Nyonya Jus. Namun saat baru berjalan sebentar, dia dihentikan lagi oleh kedua orang kesatria tadi. Liha sempat curiga kalau kedua kesatria itu akan mencelakainya atau bahkan menghabisi teman beruangnya sebagai tindak pencegahan juga seperti dua penyihir sebelumnya. Ternyata dugaan Liha salah. Kedua satria itu bersumpah atas nama Sacred Knight kalau mereka tidak akan mencelakai Liha dan beruangnya. Selanjutnya mereka berkenalan satu sama lain. Diketahui nama kesatria tadi adalah Sir Sindegard dan Sir Degrom. Liha dibawa Sir Degrom untuk dipandu berjalan di kota karena orang dengan beruang besar sangat menakutkan kalau berjalan sendirian di kota. Jadi harus dikawal kesatria. Sir Sindegard sempat menoleh ke belakang tempat blast shield-nya tadi digunakan. Ternyata peluru Liha hampir menghancurkan blast shield itu. Padahal skill itu dikhususkan untuk menahan serangan fisik. Mengetahui hal itu, Sindegard makin penasaran tentang siapa itu Liha. Dengan kejadian barusan, Liha ternyata mendapatkan achievement baru, yaitu Respect of a Sacred Knight, yang isinya kayak gini. Di sebuah tembok perbatasan kota Alestok, Liha kembali dihampiri oleh Sindegard dan bilang kalau Liha sudah bekerja keras demi kerajaan Alestok. Namun di sisi lain, Liha baru saja membuat keributan dengan membawa beruang besar masuk ke gerbang kerajaan Alestok. Sindegard juga bertanya gimana hubungan Liha dengan beruang itu sebenarnya. Lalu Liha menjelaskan awal mula pertemuannya dengan beruang itu saat masih bayi. Liha menjelaskan dengan sangat detail tentang kejadian sebelumnya, mulai dari melawan beruang Agonia Oso sampai dia sampai di kerajaan. Sindegard paham sekali kalau ini merupakan monster yang unik dan gak akan menyerang manusia. Meski begitu, dia tetap tidak mengizinkannya masuk ke kerajaan Alestok. Dia menambahkan kalau komunitas manusia ya hanya untuk manusia saja. Sedangkan komunitas beruang juga buat beruang itu sendiri. Jadi kedua komunitas itu tidak bisa digabungkan. Dengan kata lain, Liha harus melepaskan beruang itu dulu, baru dia diizinkan masuk ke ibu kota. Liha sempat mikir sejenak, sebenarnya baik player ataupun NPC tidak bisa membedakan antara binatang jinak atau tidak secara kasat mata. Mereka hanya tahu dari tanda menaklukkan yang biasa dimiliki oleh seorang tamer. Liha lanjut bilang ke Sindegard kalau dia akan melepaskannya di dalam hutan, lalu akan kembali ke ibu kota Alestok. Sebelum Liha pergi, Degrom menanyakan namanya, dan Liha menjawab kalau nama dia adalah Liha, seorang masketir. Setelah itu, kedua Sacred Knight itu pergi terbang dengan sayapnya yang keren. Sesampainya di hutan, Liha sempat bermain-main dengan beruang itu dulu dan mengingat awal mula pertemuan mereka. Liha sangat berat hati meninggalkan beruang itu sendirian di dalam hutan. Namun tiba-tiba beruang itu menggigit tangan Liha hingga berdarah yang membuat Liha langsung kaget. Tapi setelahnya beruang itu muncul menjilati luka itu dan sebuah cahaya yang sangat terang tiba-tiba muncul. Setelah beberapa saat, Liha melihat ke layar pemberitahuan kalau dia baru aja mendapatkan achievement soulmate yang isinya kurang lebih gini boy. Selain itu, Liha merupakan orang ketiga yang berhasil mendapatkan achievement soulmate. Jadi namanya akan tertera pada Hall of Fame dan mendapatkan bonus tambahan status 200%. Liha akhirnya berpamitan secara benar dengan beruang itu dan berpesan untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan sampai terburu ya. Mungkin lebih tepatnya Liha khawatir beruang itu menjadi pemburu dengan ukurannya yang sangat besar itu. Liha berjalan meninggalkan hutan itu dengan perasaan agak murung. Di saat sedang berjalan, tiba-tiba Liha mendapatkan notifikasi skill baru Beginner Souling yang isinya kayak gini. Di sisi lain, beruang itu tumbuh menjadi lebih kuat dengan menghabisi seluruh monster beruang yang ada di hutan. Bahkan ukuran tubuhnya menjadi lebih besar dari sebelum perpisahan dengan Liha barusan. Selanjutnya di gerbang ibu kota Alestok, Liha akhirnya sampai juga setelah berjalan semalaman dari hutan, setelah melepaskan beruangnya. Setelah berhasil masuk ibu kota, Liha langsung mencari temannya, Kijong.
Dia langsung menghubungi Kijong melalui DM dan memberitahu kalau dia sudah sampai di ibu kota Elstok. Liha tidak menyangka kalau di dalam ibu kota itu sangat banyak sekali pemainnya. Kijong menjelaskan kalau di Middle Earth ini pemainnya kurang lebih ada 200 juta. Jadi wajar kalau Liha itu bingung. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya bertemu tidak jauh dari lokasi saat Liha menghubungi Kijong tadi. Liha kagum dengan perlengkapan Kijong yang tampak sangat keren. Namun Kijong bilang kalau perlengkapan itu sangat normal di levelnya yang sekarang. Selain itu, Kijong menawari Liha apakah dia nge-whale. FYI boy, whale itu dipakai buat istilah pengguna gold atau cash. Biasanya para sultan yang sering top up gila-gilaan. Wajar aja kalau Kijong tanya gitu ya, karena equipment Liha itu cukup mencolok. Dan lagi, Liha menjelaskan kalau dia itu dapetin equipment itu dari hasil berburu selama perjalanan ke ibu kota. Selanjutnya ada player yang mendatangi mereka dan memperkenalkan diri sebagai Yein. Dia bilang kalau dia sudah tahu banyak tentang Liha dari Kijong. Si Yein ini bilang kalau Kijong cerita ke dia bahwa Liha ini mantan sniper dengan pangkat sersan kelas 1. Selanjutnya ada lagi manusia random yang menyapa Liha dan kagum dengan equipment barunya. Dia tahu kalau itu adalah item drop dari beruang Agonia Oso yang merupakan boss field. Selanjutnya orang random itu juga memperkenalkan dirinya sebagai Sasuke. Setelah Kijong memperkenalkan semua teman-temannya, mereka memutuskan untuk mencari tempat berburu yang cocok buat Liha selama dia ada di ibu kota. Tapi sebelum itu, Kijong mau ngecek level Liha dulu untuk memastikan beberapa hal. Liha bilang kalau dia udah level 25. Kijong dan teman-temannya sontak pada bengong, kaget nggak percaya kalau Liha udah level 25. Padahal beberapa hari yang lalu dia baru banget bilang kalau Liha masih sekitar level 10. Semua orang yang ada di situ merasa terkejut dengan perkembangan si Liha. Selanjutnya mereka semua menambahkan pertemanan satu sama lain untuk bisa berbincang dan berburu bareng suatu saat nanti. Setelahnya mereka bertiga langsung pergi pakai teleport ke suatu tempat. Kijong yang masih penasaran dengan pesatnya perkembangan Liha ini akhirnya mengajaknya ngobrol sambil makan di sebuah toko. Di situ Liha menjelaskan dengan santuy kalau dia sendirian berhasil mengalahkan field boss beruang Agonia Oso. Nah, dari situlah Liha mendapatkan banyak sekali XP dan banyak sekali drop item. Selain itu, Liha menjelaskan kalau sebenarnya ada sekelompok red team yang melawan beruang itu duluan. Tapi karena mereka itu party raid dadakan, jadi strategi mereka sangat tidak terorganisir. Selain itu, ditambah sang kapten yang kabur menyebabkan agronya berbelok ke anggota raid yang ada. Jadi sebenarnya bukan Liha sendirian yang mengalahkan field boss itu. Liha menambahkan kalau serangan demi serangannya yang berhasil mengenai beruang itu pun karena beruang itu masih menyerang player yang tidak sempat kabur. Jadi Liha punya beberapa waktu untuk menyerang sebanyak 3 kali. Dan itu headshot semua. Tapi justru perlawanan beruang itu diakhiri Liha dengan menusuk perutnya menggunakan bayonet karena beruang itu sudah sangat dekat. Di akhir chapter, Kijong menawari Liha untuk bergabung bersama guildnya. Tapi sayang sekali, Liha ini memang sejak awal tidak ada rencana untuk gabung dengan guild manapun. Bahkan setelah Kijong memamerkan guild cap-nya yang udah dapat bintang 3, guild itu bernama Byulcho Guild. Bahkan Yein, sang guild master yang tadi sempat menyapa Liha saat pertama masuk ibu kota, dia itu cukup bertalenta dan beberapa kali masuk program TV. Dia itu peringkat 8 Korea dan peringkat 4 global. Tapi walaupun sudah diceritakan kehebatan guildnya dan guild masternya, Liha tetap tidak tertarik. Karena di bayangan Liha masih ada Hwajong yang sangat mengerikan, yang merupakan peringkat 9 global. Liha menanyakan dengan santuy peringkat si Kijong ini, dan Kijong dengan santuy juga menanggapi pertanyaan itu dengan bilang kalau dia berada di peringkat 100 besar Korea, dan untuk global dia mungkin berada di peringkat 500 besar. Dan lagi, Santero Korea pasti tahu dengan nama Master Kai, sang Templar yang tak terkalahkan. Kijong juga menambahkan kalau 2 level lagi dia akan genap mencapai level 200, atau dengan kata lain saat ini dia sudah level 198. Liha yang mendengar kalau level Kijong itu 198 sangat terkejut dan gak percaya.
padahal dia baru aja level 25-an. Selanjutnya Kijong bilang kalau dia bisa jadi pemandu Liha selama berada di kota Ailstock sampai waktu berburu Kijong tiba. Di tempat lain, tepatnya di markas Guild Byulcho, ada Yein dan Sasuke yang sedang berbincang empat mata. Yein memberikan isyarat agar Sasuke melakukan scan area agar pembicaraan mereka berdua ini dipastikan aman dan gak ada yang nguping. Selanjutnya mereka berdua ngebahas tentang Liha, karena kalau kalian sadar, seluruh equipment yang Liha pakai ketika mereka ketemu tadi itu beda banget dengan saat Liha baru pergi dari Candle Castle. Tapi anehnya fisik dan senjatanya tetap sama. Sasuke bilang kalau dia nggak bisa menggali informasi lain tentang Liha. Bahkan status dan achievement-nya pun dia tidak bisa melihatnya, yang berarti Liha bukan lagi seorang pemula. Yein sangat curiga kalau ini pasti ada hubungannya dengan Hwajong. Para jalang gila itu pasti sengaja menutupi informasi tentang Liha, dan mereka ingin menggemukkan dirinya dengan potensi player yang hebat, atau biasa disebut dalam game adalah kontes menandai player berpotensi. Yein melanjutkan kecurigaannya kepada Liha dan hubungannya dengan Ram bersaudara. Apakah mereka sengaja mendekati Liha karena tahu dia itu mempunyai hubungan dekat dengan Kai? Atau jangan-jangan mereka berencana membesarkannya agar bisa mendapatkan informasi dari Kai atau menyusup ke dalam Guild Byulcho? Di sini Yein semakin overthinking memikirkan itu. Sasuke menyela Yein yang sedang kesal dengan sedikit informasi. Kalau dia bisa melihat title Liha, dia menggunakan title One Who Knows No Fear, title yang dapat meningkatkan attack damage, yang didapatkan dari mengalahkan monster yang 20 level lebih tinggi dari level player. Di sini Yein malah makin overthinking dan curiga. Pasti ini semua kerjaan Ram bersaudara, yang sengaja hampir mengalahkan beruang Agonia Oso dan membiarkan Liha yang dapat last hit dan mendapatkan semua hadiahnya. Nggak tahu aja dia boy kalau Liha ini solo player lawan beruang edan. Sasuke dan Yein melanjutkan analisa tentang Liha secara runut. Sejak awal dia berangkat dari Candle Castle. Yein bilang kalau saat berangkat Liha beneran masih level 12, bahkan duitnya mepet buat beli amunisi. Nah, ada timeline yang Yein nggak tahu nih. Dia berasumsi kalau Liha tidak berburu dan hanya jalan ke ibu kota saja. Tapi sampai ibu kota malah udah level 25. Ditambah dia pakai full equipment field boss. Itu tentu nggak mungkin terjadi kalau bukan karena bantuan duo Ram bersaudara itu pastinya. Sasuke menyela asumsi Yein dengan bilang, gimana kalau ternyata emang benar Liha sendirian yang melawan field boss dan mengalahkannya? Yein langsung marah dan menghajar mejanya. Yein bilang ke Sasuke untuk jangan naif. Gimana bisa player level 12 bisa menghabisi Agonia Oso sendirian? Bahkan Sasuke yang merupakan intel tidak bisa memeriksa status dan achievement Liha dengan skillnya. Para Ram bersaudara itu pasti sudah menggunakan sebuah item untuk menyembunyikan status Liha. Nggak mungkin Liha yang nggak punya duit itu beli dan pakai scroll khusus untuk nutupin statusnya. Kan nggak mungkin. Yein berasumsi kemungkinan besar duo Ram bersaudara itu melakukan camping di Ailstock bagian utara sampai field boss-nya muncul. Yein juga langsung memerintahkan untuk menaikkan imbalan untuk kepala Ram bersaudara itu. Beritahu Kai untuk mengawasi Liha itu, barangkali ada hal yang mencurigakan. Selain itu, Sasuke juga disuruh untuk terus melakukan pelacakan tentang informasi Liha. Yein juga mengingatkan Sasuke untuk selalu menggunakan item khusus secara rutin agar posisi Sasuke tidak terdeteksi di friend list Liha. Sebelum mereka teleport ke tempat lain, tidak lupa Yein harus kembali ke mode ramahnya dan harus selalu menggunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya kita kembali ke Liha yang sedang bersama Kijong. Liha seperti biasanya selalu mengamati area sekitar untuk mapping area. Karena itu, kebiasaan seorang sniper yang harus selalu waspada dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, Kijong ini akan membawa Liha menuju akademi sambil berjalan-jalan. Namun, Liha teringat dengan quest Holy Grail itu dan bertanya lagi ke Kijong. Kijong menjelaskan bahwa saat dia sudah mencapai level 100, dia sudah menyelesaikan seluruh quest pemula di kota pemula. Tapi dia belum pernah dengar tentang quest Holy Grail itu. Kijong menambahkan kalau kotak bekal itu kemungkinan belum pernah dijual. Soalnya dia juga belum pernah dengar sedikit pun informasi tentang itu.
Dia bilang bahkan kalau memang ada orang yang menerima quest itu sebelumnya, mereka pasti sudah memakannya sedikit. Liha berpikir sejenak, memikirkan apa yang dikatakan oleh Kijong dari tadi. Semua yang dikatakan itu ada benarnya juga. Tapi Liha berimajinasi, misalkan nih, dia menjadi orang pertama yang menyelesaikan misi itu, pasti akan ada tokoh kedua Holy Grail di kota Ailstock. Dan yang pasti itu akan mengubah tatanan peta ibu kota Ailstock. Kijong melanjutkan teorinya, pasti nggak ada orang yang pernah menyelesaikan misi aneh itu. Ya pikir aja, misal dia nih sekarang level 198. Kalau makan bekal itu secara instan, dia langsung naik 4 level, atau setara level 202. Item itu pasti akan menjadi sangat langka, karena naik 2 level itu dibutuhkan kurang lebih 45 hari non-stop tanpa istirahat. Jadi emang naik level itu sangat sulit. Kijong menambahkan, naik level itu sangat sulit. Dia yang level 198 aja, tadi dijelasin kurang lebih butuh 40 harian. Apalagi para top ranker. Makanya waktu adalah uang. Jadi kalau makan bekal itu, Kijong bisa berhemat waktu setara 100 harian untuk naik setara 4 level. Kijong mengakhiri penjelasannya dengan tawaran. Gimana kalau Liha jual aja item bekal itu? Pasti dia akan mendapatkan uang yang sangat besar. Iman Liha kembali goyah ketika dihadapkan dengan duit. Oh, duit. Karena item ini memang akan menghasilkan banyak uang secara instan. Bukan hanya untuk pengobatannya saja, bahkan Liha bisa menafkahi ibunya untuk beberapa waktu. Kijong bilang dia bisa meminta bantuan guildmasternya untuk mengenalkan Liha kepada beberapa top ranker Korea. Sisanya tinggal Liha berdoa kepada Dewi Keberuntungan saja. Kijong sempat ngerasa berpikir Liha akan benar-benar menjualnya. Tapi ternyata dia kena gocek oleh Liha. Karena Liha tidak benar-benar akan menjual kotak bekal itu. Liha bilang kalau seorang sniper tidak boleh menarik pelatuk hanya karena target mereka ada dalam jarak pandangnya. Selain itu, Liha juga bilang ke Kijong untuk merahasiakan tentang kotak bekal itu dari siapapun. Selanjutnya, ketika Liha dan Kijong sedang ngobrol, datang 2 Secret Knight menghampiri mereka dan menyapa Liha. Kijong sangat kaget dengan kedatangan 2 orang Secret Knight itu sampai mendatangi Liha. Selain itu, yang bikin Kijong lebih terkejut adalah mereka berdua terlihat sangat akrab dengan Liha. Kedua Secret Knight itu memperkenalkan diri mereka kepada Kijong sebagai Sindegar dan Daegrom. Mereka ternyata datang karena kebetulan saja sedang jalan di daerah tersebut. Liha lalu bilang kepada kedua Secret Knight itu kalau mereka jangan khawatir tentang beruang yang sebelumnya karena Liha sudah melepaskannya di hutan. Sindegar lalu menjawab dia sangat berterima kasih kalau Liha sudah melakukan hal itu dengan baik. Selanjutnya dia juga memberikan pujian kepada Kai dan bilang kalau Guild Gyulcho bertarung dengan keras di perbatasan barat dan atas nama kerajaan Fibil, mereka berdua mengucapkan terima kasih kepada Kai. Kedua Secret Knight itu selanjutnya pergi setelah menyapa mereka berdua. Kijong sempat kepedean nih kalau mereka berdua datang untuk menyapa dia karena poin reputasinya dan guildnya. Tapi Kijong langsung mikir, mereka berdua sebenarnya datang untuk menyapa Liha. Sebenarnya apa yang Liha lakukan sampai Secret Knight datang secara pribadi hanya untuk menyapanya? Kijong bingung karena nggak mungkin Secret Knight yang bahkan tidak mengakui Kijong yang mempunyai reputasi 150 tapi malah akrab dengan Liha. Liha justru bingung setelah tahu kalau ternyata poin reputasi Kijong itu 150, padahal poin Liha baru 80. Setelah mengetahui itu, justru Kijong yang semakin bingung kenapa bisa baru level 25 tapi udah dapat 80 poin reputasi. Kijong bilang apa Liha sudah memusnahkan seluruh spesies monster atau gimana? Kijong melanjutkan pertanyaannya, apakah Liha sebenarnya punya rute yang efisien untuk leveling dan menaikkan poin reputasi atau gimana sih? Liha cuma jawab dengan santuy kalau dia cuma menjalankan quest biasa dan lagian Liha itu main game fokusnya cuma buat nyari duit. Singkat cerita, akhirnya mereka berjalan beberapa saat dan mengobrol ini itu. Sampailah mereka di Akademi Masketir. Terlihat agak lusuh memang. Kijong lalu membandingkan dengan bangunan megah di sebelahnya yang bernama Kuil Aelgo, yang mana itu adalah Akademi Templar, Paladin, Priest, dan Monk yang jadi satu. Disitulah Kijong belajar.
Selanjutnya Kijong memberikan perbekalan makanan dan uang sebanyak 2 gold untuk Liha bertahan hidup beberapa waktu ke depan. Karena Kijong harus melakukan beberapa misi berburu hari ini. Liha lalu masuk ke dalam Akademi Masketir. Di saat membuka pintu, tampak hawanya sangat menyeramkan dan sunyi seperti mansion berhantu. Liha yang sedang mengumpat di dalam ruangan itu tiba-tiba ditodong senjata oleh seseorang yang gak dikenal. Liha gak boleh bergerak dan bahkan gak boleh menjawab apapun. Dia cuma boleh bernapas saja. Liha yang udah terpojok itu memuji orang itu, bukan seorang marksman biasa, dan penyamarannya sangat sempurna. Bahkan Liha sama sekali gak bisa menyadari keberadaannya. Orang itu menanyakan identitas Liha dan siapa yang mengirim Liha ke sini sambil menodongkan senapan ke kepala Liha. Liha hanya mengikuti perintah orang itu dan menjawab sesuai dengan pertanyaannya saja. Liha memperkenalkan dirinya dan bilang kalau nggak ada yang ngirimnya ke sini, tapi dia punya surat rekomendasi dari wakil kapten penjaga Candle Castle, Ji-Ed. Orang itu menyuruh Liha jalan 3 langkah ke depan dan nyuruh berbalik setelahnya. Kalau nggak tepat 3 langkah akan diledakkan kepala si Liha. Selanjutnya, Liha disuruh untuk meletakkan surat rekomendasi itu di lantai. Setelah itu, orang itu membaca surat rekomendasi itu. Dia tahu kalau Liha merupakan anggota kehormatan penjaga Candle Castle. Dia juga pernah menembak target dari jarak 100 meter, sebuah pencapaian yang cukup keren. Setelah mengecek semua dokumentasi itu, orang itu duduk dan mulai mengobrol santai dengan Liha, karena menganggap Liha bukan seorang penyusup. Liha yang agak sedikit lega malah tengil dengan bilang kalau akademi kan mirip seperti sekolah. Emang gak ada staf lain di sini. Orang itu memarahi Liha karena menganggapnya anak baru yang brengsek dan menyuruhnya untuk duduk. Liha yang sangat familiar dengan kedisiplinan itu langsung manut duduk. Dia mengingat kalau dia seperti sersan mayor saat Liha berada di akademi militer dulu. Pria tua itu membuang kertas rekomendasi yang ditulis Jian dan bilang kalau dia menuliskan hal yang sangat bodoh dan banyak bacot doang. Pria tua itu melanjutkan kalau seorang masketir tidak butuh sesuatu semacam kerja keras. Semuanya itu ditentukan oleh talenta. Liha bilang kalau dia mengerti maksud dari semua perkataan Pak Tua itu. Selanjutnya Pak Tua itu berdiri dan memberikan senjata ke Liha untuk melakukan ujian praktek tembak-tembakan langsung. Selanjutnya Liha dibawa ke sebuah tempat berlatih menembak. Ternyata yang sebelumnya bilang ujian praktek tembak-tembakan adalah ujian untuk menembak sebuah benda. Dan lagi ternyata orang itu bernama Mr. Nobro. Dia ingin menguji keberanian dan skill Liha, seperti yang muncul pada notification bar pada layar Liha. Walaupun punishment kalau gagal ujian ini sangat berat, yaitu penolakan Akademi Brown Base Musket. Namun hadiahnya tidak dijelaskan apapun. Mr. Nobro bilang ke Liha apakah dia takut menghadapi ujian ini, karena Liha sempat terdiam sejenak. Namun Liha dengan santuy menjawab kalau dia sama sekali nggak takut. Justru dia sangat tidak sabar untuk menghadapi ujian ini. Liha mikir kalau Mr. Nobro akan menolak dia dari akademi bahkan tanpa bilang persyaratannya. Tapi kalau mikirin tentang sifat alami masketir, terutama seorang sniper, itu semua menjadi masuk akal. Karena quest ini sebenarnya hanya untuk membuat player menyerah dengan sukarela. Liha melanjutkan kalau sniper itu bukan penembak biasa. Tembakan dengan asal-asalan bukan hanya akan membahayakan dirinya, tapi akan membahayakan rekan tim lainnya. Jadi sebenarnya jawaban dari misi ini adalah menyerah. Tapi Liha sendiri tidak ingin menyerah begitu saja dan ingin menuntaskan misi ini. Selanjutnya, Mr. Nobro menjelaskan tentang area itu yang merupakan sebuah shooting range, tempat berlatih menembak. Selain itu, tempat itu tidak akan bisa dikunjungi lagi oleh Liha jika dia gagal dalam ujian ini. Liha mengamati objek yang ada di shooting range itu. Dia memperkirakan kalau jaraknya kurang lebih 40 meter. Sebuah jarak dasar untuk masketir yang belum mematikan case-nya. Mr. Nobro menawarkan metode tembakan yang akan digunakan Liha, yaitu piercing, bullseye, atau rapid fire. Pilihlah metode manapun yang Liha mau. Akhirnya Liha memilih untuk menggunakan metode bullseye, karena dia menganggap itu metode yang cukup dia kuasai saat ini. Sebelum Liha mulai dengan ujiannya, dia menanyakan berapa orang yang sudah melalui ujian ini sebelum dia. Mr. Nobro cuma jawab kalau hanya 2 orang yang lulus dari ujian ini.
Sedangkan untuk orang yang tidak lolos, Mr. Nobro hanya bilang bagaimana dia bisa tahu berapa banyak orang yang ketakutan atau gagal seperti orang bodoh. Setidaknya ada ribuan yang bodoh telah gagal dalam ujian ini. Liha berpikir kenapa bisa orang-orang pada gagal dalam ujian ini, padahal cuma menembak objek berjarak kurang lebih 40 meter. Setelah itu, Mr. Nobro berjalan ke depan shooting range, hingga jaraknya kurang lebih 55 meter. Di saat itu, Liha masih berpikir untuk hal yang masih masuk akal. Namun setelah itu, Mr. Nobro membuka topinya dan melepaskan bulu yang ada pada topi itu, lalu menancapkannya di dinding. Liha baru sadar ternyata inilah yang menjadi alasan kenapa orang-orang gagal dalam ujian ini. Bahkan objek bulu itu tidak terlihat dari jarak Liha saat ini, jadi sangat mustahil mengenai objek itu. Liha kemudian bersiap memulai ujian itu, diawali dengan diam tenang untuk mengatur napas dan pikirannya. Selanjutnya, Liha menaikkan kecepatan sinkronisasi antara dunia nyata dan virtual hingga mencapai sinkronisasi 50%. Hal itu dilakukan untuk menaikkan ketajaman inderanya antara dunia nyata dan virtual. Sistem memberitahukan bahwa mengubah kecepatan sinkronisasi terlalu banyak dapat mempengaruhi gameplay. Selain itu, tanggung jawab atas segala bahaya dalam game maupun dunia nyata yang disebabkan oleh pengaturan kecepatan sinkronisasi akan dibebankan ke player masing-masing. Liha menyetujui seluruh resiko dari peningkatan sinkronisasi itu, dan dia secara instan merasakan kalau inderanya naik dengan pesat. Padahal baru sinkron 50% saja. Liha memulai dengan melakukan tap loading pada senjatanya dan mulai bersiap untuk membidik. Liha bahkan sama sekali nggak ngelihat objek bulu yang jadi targetnya. Dia tetap tenang sambil mengatur pernapasan dengan baik agar menjadi tenang dan meningkatkan konsentrasi. Semakin dia berkonsentrasi, semakin jelas pula objek bulu itu bisa dia lihat. Hingga akhirnya objek itu cukup jelas terlihat dan Liha mengaktifkan skill Calm Heart untuk menenangkan hatinya. Dan boom! Satu tembakan keluar dari musketnya hingga menyebabkan hembusan angin yang cukup besar. Setelah peluru ditembakkan, ekspresi Liha terlihat sangat lepas dan berpikir apakah dia mengenai targetnya atau tidak. Benar saja, Liha berhasil mengenai tepat di tengah target itu sampai bulunya berlubang. Mr. Nobro yang tahu akan hal itu sangat terkejut dan kagum dengan skill Liha itu. Namun Liha malah lebih kagum lagi ke Mr. Nobro karena dia bisa tahu kalau target sekecil itu dan sejauh itu bisa dia lihatnya dengan jelas. Liha menanyakan kepada Mr. Nobro apakah dia tidak ingin mengecek target itu lebih dekat. Namun dengan pede, Mr. Nobro bilang kalau dia bilang kena. Ya, itu berarti emang kena. Dan udah lama sekali sejak orang terakhir yang mampu mengenai target itu. Liha mendapatkan notifikasi kalau dia telah menyelesaikan quest Let's See Your Skills. Dan tingkat familiarity-nya dengan Mr. Nobro naik sebesar 30%. Selain itu, dia juga dapat achievement berupa The Three Musketeer, yang rewardnya adalah 15 poin dex dan 20 reputasi kontinental. Ditambah lagi, Liha merupakan orang ketiga yang meraih achievement The Three Musketeer, sehingga dia dapat tambahan 30 poin dex dan 40 poin reputasi kontinental, serta namanya akan masuk ke dalam Hall of Fame. Liha sangat senang dengan reward itu, dan dia jadi paham kenapa reward quest-nya di awal dikatakan rahasia. Mr. Nobro menyela kesenangan Liha dengan mengajaknya masuk ke dalam akademi, dan Liha pun mengikutinya masuk dengan cepat. Mr. Nobro bertanya apakah Liha menikmati quest tadi. Liha menjawab kalau dia sangat menikmati quest tadi, karena itu sangat sulit dan menantang. Mr. Nobro lanjut memuji Liha dengan bilang kalau dia ternyata punya bakat yang bagus. Tapi Liha menjawab dengan merendah kalau itu cuma keberuntungan aja. Sambil nyeruput kopinya, Mr. Nobro bilang, keberuntungan itu nggak akan datang pada mereka yang tidak punya kemampuan. Dia melihat kalau Liha punya ketenangan yang baik, sehingga keberuntungan menyertainya di ujian itu. Beliau melanjutkan nasihatnya kalau Liha bisa mempertahankan ketenangan hatinya, dia akan berpikir secara fleksibel. Dan pemikiran yang fleksibel itu mampu membimbing Liha menuju ketangkasan.
Mr. Nobro sedikit menyayangkan Liha. Kalau aja dia datang ke akademi tahun kemarin, dia bilang bisa melatih Liha menjadi The Three Musketeer berikutnya. Tapi untuk saat ini, Liha masih sangat jauh untuk menjadi The Three Musketeer. Beliau melanjutkan kalau Liha sudah berkembang sejauh ini, jadi mungkin dia nggak perlu mengajari dasar tentang takaran bubuk mesio yang harus dituangkan, atau tentang berapa kali nyodok remrod yang benar itu harusnya gimana. Mr. Nobro lalu melemparkan hadiah ke Liha yang ternyata isinya amunisi yang setara dengan 10 silver. Ternyata isinya kurang lebih itu 200 bubuk mesiu dan 200 bola besi. Liha merasa sangat senang atas pemberian itu dan berterima kasih kepada Mr. Nobro. Namun setelah itu beliau langsung memberikan misi selanjutnya, yaitu perburuan laba-laba. Liha melihat jendela notifikasi tentang detail misinya. Ternyata dia harus mengalahkan 30 Crimson Spider, yang rewardnya adalah 10% familiarity dengan Mr. Nobro dan 10 poin kontribusi nasional kerajaan Fibil serta 30 chopper. Walaupun Liha sempat terkejut karena dia pikir setidaknya akan ada upacara penerimaan dulu, tapi ternyata malah langsung dikasih misi. Tapi ternyata Crimson Spider itu monster yang baik diburu ketika player berada di level 15-an. Karena Liha sudah berada di level 25, maka XP-nya akan lebih sedikit. Liha pun mencoba bernegosiasi ke Mr. Nobro kalau dia ingin sekalian berburu kelelawar yang ada di hutan untuk efisiensi XP yang didapatkan. Negosiasi itu berjalan agak alot karena Mr. Nobro mikir kalau Liha terlalu sombong. Tapi akhirnya memberikan penawaran yang cukup menantang dengan bilang kalau dia akan menyelesaikannya dalam 1 hari. Namun ketika Liha menambahkan permintaan kalau dia bisa menyelesaikan itu semua, tolong ajari dia sebuah skill. Mr. Nobro langsung berubah ekspresinya menjadi lebih serius. Walaupun demikian, beliau tetap menyetujui perubahan misi itu dan memberikan pembaruan misi yang langsung tertampil di layar notifikasi Liha, yang isinya kurang lebih adalah mengalahkan 30 Crimson Spider dan 30 Vampire Bat dengan reward 30% familiarity dengan Mr. Nobro dan 20 kontribusi nasional serta 1 silver ditambah skill precise hand technique. Namun ketika Liha membaca kondisi gagalnya ternyata cukup sulit, dia harus menyelesaikan quest itu dalam waktu 12 jam. Dan jika gagal, familiarity dengan Mr. Nobro akan berkurang 50% dan pengurangan 20 kontribusi nasional. Walaupun ngerasa itu sangat berat, tapi Liha langsung mengiyakan quest itu karena Liha mikir high risk, high reward pastinya. Sambil berlari, Liha memperkirakan jarak tempuh ke area perburuan kurang lebih 3 jam jalan normal dan pulang pergi sama aja dengan 6 jam. Jadi dia hanya bisa berburu selama 6 jam saja. Sepanjang jalan saat dia sedang berlari, Liha mendengar orang-orang yang sedang merekrut party untuk berburu dengan misi yang hampir sama kayak Liha. Dan lokasinya pun kurang lebih di tempat yang sama. Bahkan ada yang bilang kalau 2 ram bersaudara itu ada di lokasi itu saat ini. Tapi Liha masa bodoh dan tetap lari karena dia mikir mending solo player aja, karena XP dan drop itemnya nggak perlu dibagi. Selain itu, Liha pede dengan skillnya saat ini. Singkat cerita, karena Liha menggunakan skill larinya, waktu tempuh yang tadinya 3 jam, dia bisa tempuh dengan hanya waktu 45 menit saja. Ya, walaupun itu berarti dia sedikit kelelahan. Ternyata setelah melihat sekeliling di area perburuan itu, banyak orang yang sedang berburu Vampire Bat dan Crimson Spider. Namun sepertinya orang-orang itu sedikit mengalami kesulitan karena kecepatan dan kelincahan 2 monster itu dalam kondisi malam hari. Dan seperti biasa, Liha bodoh amat dengan informasi itu dan dia langsung menuju ke hutan untuk berburu, walaupun orang-orang sudah mencegahnya, karena kalau malam itu bakal ada monster lain yang nyerang. Bahkan orang itu bertaruh kalau Liha nggak akan mampu kembali hidup-hidup dari dalam hutan. Liha langsung mode fokus berburu dan sudah selesai mengisi amunisinya dan siap untuk berburu ke dalam hutan. Liha memperkirakan waktu reload senjatanya dalam kegelapan adalah 63 detik. Namun kalau kondisi ada cahaya, dia bisa melakukan reload 50 detik. Karena hal itu, Liha langsung menyalakan obor untuk pencahayaan. Selain itu, cahaya dari obor api itu juga mampu menarik perhatian dari Crimson Spider di sekitarnya untuk mendekat. Dan benar saja,
beberapa Crimson Spider itu langsung mendekati Liha, dan sekejap, Liha langsung menghabisi satu persatu Crimson Spider itu. Dar, der, dor. Liha melanjutkan perburuan beberapa Crimson Spider sambil menaikkan poin dex ke angka 215, sehingga waktu reloadnya menjadi lebih singkat kali ini, yang artinya itu menjadikan Liha semakin cepat untuk berburu. Liha sedikit kesal karena dia sudah mengeluarkan peluru setara dengan 1 silver, tapi ternyata Crimson Spider yang dikalahkannya sama sekali nggak menjatuhkan drop item. Padahal chance-nya masih 50%. Selain itu, ternyata Crimson Spider yang dikalahkan tidak respawn lagi, dan mau nggak mau dia harus melanjutkan berburu di tempat lainnya. Di sisi lain, orang-orang yang bertaruh dengan kehidupan Liha di luar hutan mulai cemas. Mereka berpikir untuk mengeceknya ke dalam hutan, tapi agak takut kalau nanti mereka diserang oleh monster dan malah meninggoy konyol di dalam. Mereka lanjut masuk ke hutan itu untuk mengecek Liha, karena ternyata selain bertaruh dengan kehidupan Liha, mereka juga ingin menjarah item Liha kalau dia meninggal. Karena ada orang yang bilang kalau equipment Liha itu cukup menarik, dan seenggaknya itu berharga 1 gold. Selain itu, untuk sekelas orang yang berani menerjang sendirian ke hutan, pasti dia habis top up lumayan gede. Mereka membentuk party kecil masuk untuk mencari Liha, mencari di sekeliling hutan namun tidak menemukan tanda-tanda Liha. Bahkan sampai ada player yang menggunakan skill fireball untuk mengecek area sekitar agar visionnya lebih jauh, namun tetap tidak menemukan tanda-tanda Liha. Setelah mereka menjelajah lebih jauh, mereka justru menemukan sebuah rawa yang cukup mengerikan di dalam hutan. Rawa itu terlihat agak lengket dan berisi monster yang sudah meninggoy, yang sepertinya itu semua perbuatan Liha tadi. Namun kejutan justru terjadi ketika seluruh bekas monster itu respawn secara bersamaan, baik Crimson Spider ataupun Vampire Bat. Jumlahnya yang sangat banyak yang respon sekaligus dan langsung menyerang party serakah itu dan menghabisi mereka secara instan. Karma boy. Di sisi lain, Mr. Nobro di dalam Akademi Masketir berpikir kalau Liha sepertinya gagal dalam misi kali ini. Namun secara mengejutkan, Liha muncul kembali tepat di depan pintu masuk Akademi. Anehnya di sini, Mr. Nobro mengulang adegan penyambutan Liha saat pertama kali melangkahkan kaki ke dalam Akademi, dengan menodongkan senjatanya ke kepala dan bilang jangan bergerak, jangan berbicara, dan hanya boleh bernapas. Ya wajar aja boy, selain NPC yang hebat, beliau juga seorang masketir, jadi kewaspadaan itu hal yang sangat wajib. Liha yang ditodong itu hanya menjawab dengan santuy, apakah kita harus mengulangi penyambutan seperti di awal bertemu lagi? Mr. Nobro sangat terkejut kalau itu adalah Liha. Selain itu, dia berhasil kembali tepat waktu dari quest yang terbilang sangat berat itu. Liha melemparkan bungkusan item sebagai bukti kalau dia berhasil menyelesaikan misi dengan mengalahkan Crimson Spider dan Vampire Bat. Mr. Nobro sangat terheran ketika menghitung secara logika. Dengan item sebanyak itu, seenggaknya harus berburu sebanyak 500 monster. Dengan rata-rata reload time itu kurang lebih 1 menit. Seharusnya untuk mencapai 500 monster itu butuh 8 jam 30 menit. Bahkan kalau dia terus menambah semalaman penuh, harusnya itu tetap nggak akan cukup. Mr. Nobro makin bingung bagaimana sebenarnya Liha melakukan semua ini. Liha dengan senyum santuinya senang ketika melihat jendela notifikasi kalau dia berhasil menyelesaikan quest The Lightless Forest, dan dia berhasil mendapatkan seluruh reward seperti yang udah dijanjikan sebelumnya, serta tambahan 5% familiarity dan tambahan 5 poin kontribusi nasional karena melebihi persyaratan quest. Mr. Nobro bilang dia nggak tahu seberapa banyak tembakan yang Liha keluarkan, tapi sepertinya Liha telah melakukan pelatihan yang cukup baik. Selanjutnya, Mr. Nobro memberikan hadiah requestan dari Liha berupa 1 silver dan skill precise hand technique. Jadi boy, skill precise hand technique itu memungkinkan player untuk menuangkan takaran bubuk mesiu dengan tepat dan selalu mempertahankan indera tajamnya di area jari. Selain itu, ada efek durasi reload yang lebih cepat menjadi 30 detik doang. Selama 5 menit ke depan, tambahan 100 mana, skill ini memiliki cooldown selama 6 jam. Selanjutnya, Mr. Nobro menanyakan cara Liha menyelesaikan misi ini dengan cepat, karena nggak mungkin
bocah ingusan kayak Liha bisa membawa sebanyak ini item dari monster yang dimaksud. Liha dengan serius bilang kalau dia mengkombinasikan skill yang dia miliki sekaligus. Liha menceritakan gimana bisa dia melakukan semua itu dan cara mengkombinasikan skillnya. Liha bilang awalnya dia menghabisi satu persatu monster yang muncul, baik Crimson maupun Vampire, dan dia pikir itu kurang efisien. Liha agak sebel karena nggak punya senjata dengan tipe area damage yang bisa menghabisi monster sekaligus. Liha mikir andaikan aja dia punya skill dengan tipe AOE, pasti misi ini akan menjadi lebih cepat. Liha melakukan mapping di area perburuan. Ternyata dia tepat berada di percabangan hutan, di mana itu adalah area pertemuan antara 5 percabangan hutan, yang mana artinya itu merupakan area yang sangat baik untuk skill tipe AOE. Liha sedikit iri dengan kelas lain yang punya skill tipe AOE kayak Huajong dengan skill S-nya yang sangat hebat. Liha mencoba mengingat ketika dulu dia menembakkan peluru lalu ada asap bubuk yang terpencar. Sebenarnya itu bukan termasuk dalam skill sih, tapi efeknya serigala yang ada tetap pada kabur. Selanjutnya dengan senyum liciknya Liha mikir, kayaknya dia bisa melakukan sesuatu. Liha awalnya memastikan dulu kalau di sekitar area itu nggak ada player yang datang. Awalnya Liha mencari satu monster dulu, lalu berusaha menarik agronya dan hanya menyerang menggunakan bayonet charge. Selanjutnya dia sengaja agar monster itu berteriak dan memanggil seluruh temannya. Bener aja, nggak berselang lama, para monster langsung pada muncul. Liha langsung mencipratkan darah monster itu ke sekitarnya untuk provokasi monster itu agar mau ngejar Liha. Di sini Liha malah lari kenceng pas monster itu pada ngejar. Liha melakukan hal itu beberapa kali sampai nilai agronya mantap surantap sampai A+, bahkan sampai monsternya kelewat banyak. Karena monster itu terlalu banyak, Liha berusaha terus untuk menambah kecepatan larinya dengan skill runner's hide-nya. Pokoknya Liha nggak boleh sampai tertangkap dan dihabisi oleh segerombolan monster itu. Sesampainya di sebuah tempat di mana di situ terlihat ada sebuah batang kayu yang seperti diikat oleh sesuatu, Liha langsung berbalik arah dan bersiap menembakkan senapannya. Liha menggunakan skill Calm Heart agar lebih tenang saat membidik targetnya. Dan satu serangan, boom! Liha menembak tepat ke sasaran seperti pemicu itu yang menyebabkan ledakan yang sangat besar dan memberikan efek AOE yang sangat dahsyat, memancarkan seluruh peluru dan memusnahkan seluruh monster yang tadi mengejar Liha. Liha mengandaikan ledakan itu seperti bom Claymore. Nah, karena ledakan inilah yang menjelaskan di chapter sebelumnya kenapa tiba-tiba ada danau berisi bangkai monster. Liha sangat senang karena ide dan usahanya berhasil. Kembali ke tempat akademi di mana Mr. Nobro mendengarkan cerita dan penjelasan dari Liha itu sangat takjub dengan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan dari Liha. Mr. Nobro yang tadi sempat memuji Liha lalu sedikit memberinya saran kalau cara yang dipakai Liha sebenarnya sangat cerdas, namun bukan seperti cara kerja masketir seharusnya. Sebenarnya quest dari Mr. Nobro ini tujuannya agar Liha dapat meningkatkan kemampuannya sebagai seorang masketir. Liha menjawab dengan tenang kalau dia paham maksud dari Mr. Nobro. Dia menambahkan dia juga sebenarnya udah mengeliminasi dalam jumlah yang cukup dengan sebelum menggunakan trik itu. Mr. Nobro bertanya ke Liha, sebenarnya apakah dia tahu peran seorang masketir? Dengan situasi invasi monster besar-besaran 20 tahun lalu sebagai contohnya. Jadi boy, dalam lore game Middle Earth ini ada kisah di mana dulu sempat ada invasi monster yang besar di kota ini. Liha menjawab dengan menganalisa situasi itu dan pengalamannya di dunia militer. Dia bilang kalau tugas seorang masketir hanya menembak dari jarak jauh, bukan asal tembak aja, tapi menargetkan komander dari pasukan monster itu. Mungkin kalau di skema peperangan dengan manusia ketika seorang komander tumbang, bakal dilanjutkan oleh wakil komandernya dan masih bisa bertarung. Tapi dalam kasus monster, skema taktis itu nggak ada. Dan segera setelah komander monster tumbang, mereka jadi kewalahan karena nggak ada yang memberikan arahan. Mr. Nobro cukup senang dengan jawaban Liha itu. Dia bilang itulah alasan mengapa Akademi Masketir ini berdiri. Selanjutnya, Mr. Nobro memberikan misi baru yaitu Latent Potential 1.
yang telah direvisi, di mana Liha harus mengalahkan kepala suku dari suku Kobold Hijwis yang berlokasi di dekat Elstok. Rewardnya juga sangat bagus berupa 30% familiarity dengan Mr. Nobro, 10% familiarity dengan Sacred Knight, dan 20 poin kontribusi nasional. Selain itu ada fail condition di mana Liha nggak boleh kalah, nggak boleh sampai level 30 dulu, dan nggak boleh party. Kalau gagal maka hubungan dengan Mr. Nobro terkunci, dan Liha harus mengulangi misi Akademi Masketir dari awal. Liha sangat terkejut dengan fail condition yang ada. Dia juga mikir kalau misi lawan Kobold itu hal yang mustahil dilakukan kalau dia berada di bawah level 30. Selain itu, kalau gagal penaltinya terlalu mengerikan. Liha merasa misi ini sangat berat, tapi rewardnya juga sangat sebanding. Ternyata Mr. Nobro ini menaruh harapan yang tinggi kepada Liha, jadi dia memberikan misi yang besar ini. Liha dengan yakin menerima misi itu, namun sebelumnya dia harus berada di level 29 mentok untuk bisa memaksimalkan kekuatannya. Selain itu, dia mencari informasi tentang Mr. Nobro ini dengan menanyakan kepada Kijong melalui pesan in-game. Namun Kijong nggak menjawab karena dia sedang party dengan guildnya dan berada di Tiwi Canyon. Ketika Liha lanjut scroll di friend listnya, ternyata Ram bersaudari sedang berada di tempat yang sama juga. Selanjutnya kita pindah lokasi ke Tiwi Canyon, di mana Kijong sedang berada. Ternyata party Kijong yang dipimpin langsung oleh ketua guildnya, Yein, ini sedang menghadapi Ram bersaudari di sana. Di sana mereka bersiap mengepung Ram bersaudari itu secara massal dengan diikuti oleh beberapa party guildnya, termasuk mengirimkan beberapa orang untuk berjaga di rule pelarian di area Tiwi Canyon. Selain itu, Yein juga memblokir seluruh jenis teleportasi dengan skillnya, walaupun itu sangat menguras staminanya. Selanjutnya, Yein mengatur beberapa formasi dengan melibatkan banyak kelas di sana dan bersiap untuk menyerang Ram bersaudari. Namun ketika pasukan Templar yang dikomandoi Kijong maju menyerang, mereka langsung dibasmi oleh sihir Ice Blast dari Wajong secara instan. Pasukan Templar hanya menyisakan Kijong yang masih bisa bertahan di barisan depan. Kijong sempat menyapa Wajong, yang akhirnya mereka bisa berhadapan secara langsung. Kijong yang masih bisa selamat itu kini ditemani oleh beberapa tanker yang tersisa. Selain itu, jarak mereka dan Huajong kurang lebih 70 meter. Dia berusaha maju secara perlahan, namun Huajong menggunakan Ice Spear untuk menyerang tim Kijong dan mendorong mereka. Walaupun serangannya nggak terlalu besar damage-nya, tapi ternyata jumlahnya sangat banyak, sampai HP mereka terus berkurang. Ketika mereka pede bisa bertahan, tiba-tiba Ice Spear itu meledak hingga mengeliminasi beberapa tanker karena serangan kombinasi api dari Huayon. Huayon dan Huajong lalu lanjut berlari menjauh dari tim Kijong dan membuat ice wall yang tebal dan tinggi untuk menghalangi mereka. Namun Kijong tetap berusaha untuk menerjang dan menghancurkan dinding es tebal itu menggunakan tamengnya. Namun setelah es itu berhasil ditembus, ternyata Huajong merapalkan sihir es gabungan yang membuat sisa es yang masih menempel di tameng mereka itu mengikis HP-nya semakin banyak dan menumbangkan beberapa player. Kijong sedikit kesal karena timnya banyak yang tumbang hanya karena mengejar Ram bersaudari itu. Namun usaha dan pengorbanan itu nggak mengkhianati hasil. Akhirnya Ram bersaudari itu bisa dipojokkan di sebuah tebing tinggi, sehingga mereka sekarang benar-benar nggak bisa kabur lagi. Selanjutnya, tim utama Yein datang beserta player lainnya. Yein di sini langsung bilang intinya aja kepada Huayon kalau dia sebenarnya ingin berbicara secara baik-baik. Tapi dari apa yang udah mereka lakukan, Huayon bilang kalau itu bukan hal yang baik ketika mau ngajak orang bicara tapi nyerang mereka. Ternyata Yein ini sudah mengirimkan pesan begitu banyak kepada Huayon terkait donasinya kepada Dale Castle. Yein bilang kalau dia nggak suka dengan donasi besar-besaran yang dilakukan oleh Huayon karena guild Yein lah yang bekerja duluan di Dale Castle. Yein sedikit mengintimidasi Ram bersaudari dengan bilang kalau posisi mereka itu saat ini bukan sedang bernegosiasi karena Yein saat ini ditemani oleh banyak player yang siap menyerang habis-habisan. Yein melanjutkan pembicaraannya kalau dia sangat membenci cara main Huayon
dengan menggelontorkan banyak uang atau pay to win dalam game ini, khususnya di Del Castle. Karena hal itulah yang menyebabkan orang-orang free to play atau gratisan kayak Hyein dan guildnya pasti akan tersingkir secara perlahan. Hwaeyeon malah mengejek Hyein dengan bilang, "Ya udah sih, tinggal habisin duit kalian lagi, gitu aja kok repot." Emang ya pewaris wanita dari Ramlong Group kalau udah sarkas terutama soal duit nggak ada lawannya. Yang lain mah main game Middle Earth itu buat nyari duit. Nah mereka berdua ini dianggap malah ngabisin duit di game ini. Hyein menanggapi ejekan itu dengan bilang kalau Hwaeyeon main game ini cuma buat flexing kekayaannya aja. Dengan santai tapi serius, dia menanggapi kalau mereka nggak ada niatan flexing sama sekali. Dia bilang kalau yang mereka lakukan itu disebut investasi. Hyein yang mulai kesel bilang kalau dia mau langsung aja ke intinya. Dia akan membayarkan harga yang layak untuk mendapatkan hak atas Castle Dell seluruhnya dari tangan Hwaeyeon. Dan jika mereka menolak, maka bukan cuma akan menghabisi mereka, namun karena game Middle Earth ini merupakan game yang sangat realistis, dia akan melakukan hal yang lebih buruk dari sekedar menghabisi mereka saja. Di sini maksudnya kepelecehan seksual ya boy, karena mental yang paling efektif untuk diserang kalau kita main game yang sangat realistis. Hwaeyeon bilang kalau Hyein dan temannya merupakan orang yang sangat menjijikan karena kepikiran hal kayak gitu. Hwaeyeon bilang ke adiknya Hwajong untuk bersiap-siap. Sesaat Hyein langsung ketakutan dan ngumpet di antara para tanker karena mengira Hwajong akan merapalkan mantra. Tapi ternyata Hwajong cuma mau bilang kalau 10 orang yang dikirim ke rute perlarian area Tiwi Canyon sudah dimusnahkan semuanya. Hyein dan guildnya langsung panik ketika mengetahui hal itu. Hwajong bilang kalau di hadapan mereka cuma ada sekitar 44 orang. Jumlah yang terlalu sedikit untuk dia lawan. Hwaeyeon langsung nyindir kalau emang segini doang ya kemampuan player dari Korea. Hyein yang dengar penghinaan itu langsung marah dan menganggap kalau itu semua hanya gertakan sambal semata. Namun Hwaeyeon langsung merapal mantra dan menambahkan fire arrow ke langit. Hyein bingung dengan apa yang dilakukan oleh Hwaeyeon itu. Dia nggak mungkin mencoba untuk kabur karena seluruh jalur teleport sudah dihalangi oleh sihir Hyein sebelumnya. Dan di area pelarian utama masih ada Sasuke yang berjaga di sana. Nggak mungkin dia untuk mengalahkan seorang Black Ninja berlevel 212, apalagi menangkapnya. Hyein bilang padahal mereka tinggal nyerah aja dan menerima tawaran dari guild Hyein, tapi malah ngelawan. Akhirnya Hyein bilang dia akan mempersembahkan ke mereka penghinaan dan pencemaran yang amat menyedihkan. Hyein langsung memerintahkan seluruh prajurit untuk menyerang dan merapalkan mantra. Namun mereka langsung terdiam dan pernapasan mereka terasa sesak, bahkan sampai susah untuk bergerak. Ternyata efek status elemen Diamana itu efeknya seperti racun yang menyerang tubuh player, yang menyebabkan penurunan performa. Bahkan indera mereka juga fungsinya turun beberapa persen. Hyein bingung karena harusnya Ram bersaudari nggak punya skill status elemen itu. Namun seorang tanker menunjuk ke atas tebing dan bilang kalau di sana ada seseorang. Hyein melihat bendera guild yang ternyata itu adalah Guild Golden Dragon dari China. Ternyata Guild Golden Dragon atau guildnya Ram bersaudari itu udah memutuskan untuk bekerja sama. Hyein berpikir kalau dalam hal kualitas dan kuantitas, Guild Golden Dragon merupakan salah satu yang terkuat di Asia. Mereka saat ini dalam bahaya besar karena berhadapan dengan Golden Dragon. Tiba-tiba seseorang melompat dari atas tebing ke bawah. Ni hao. Orang itu memberikan salam kepada orang guildnya Hyein, yang mana mereka semua orang Korea. Dia memperkenalkan diri sebagai Pei Wu, yang merupakan seorang martial art dari Guild Golden Dragon. FYI boy, si Pei Wu ini ranking 4 dunia ya, dan ranking 2 Asia. Jadi udah tau lah ya sekuat apa si kokoh-kokoh Cina ini. Hyein menanyakan apa yang sedang Golden Dragon lakuin di sini. Dia juga mikir kayaknya konflik antara Golden Dragon dan Ram bersaudari ini sudah selesai. Dan tembakan fire arrow ke langit tadi merupakan sinyal permintaan pertolongan yang ditujukan ke Golden Dragon. Hyein udah kepalang terlalu jauh sampai detik ini, dan gak mungkin lagi dia bisa mundur. Dia mikir daripada gak bisa dapetin apa yang dia mau, mending sekalian aja dia rusak citra Ram itulah. Hyein mencoba berkomunikasi dengan Pei Wu dengan bertanya, sedang ada urusan apa mereka kesini.
dan bilang kalau sepertinya antara Byul-cho dan Golden Dragon itu nggak ada masalah sebelumnya. Pei-woo jawab kalau emang antara guildnya dan guild Ye-in nggak ada masalah sama sekali. Tapi Pei-woo nggak bisa membiarkan mereka menyakiti Hwaeyeon. Ye-in mendengar hal itu sangat kesal, lalu melanjutkan pertanyaannya tentang hubungan antara Golden Dragon dengan Ram bersaudari. Namun Hwaeyeon langsung menyela dan bilang kalau hubungan antara mereka itu nggak perlu dibicarakan di sini. Dia memberikan penawaran kepada Ye-in, yaitu 1. Segera mundur, 2. Jangan mulai pertengkaran, dan tentang Dale Castle selama Ye-in menaati 2 penawaran itu, maka Hwaeyeon anggap kejadian ini nggak pernah terjadi. Hwaeyeon melanjutkan kalau mau perang secara resmi, Ye-in harus melawan dia dengan seluruh kemampuan dan pasukannya. Asik nih, berantem. Ye-in merasa terhina karena seakan dia diberikan pengampunan. Dia mikir kalau melawan mereka yang beraliansi dengan Golden Dragon itu adalah hal yang mustahil. Belum sempat Ye-in jawab, Pei-woo bilang kalau Ye-in jangan bengong doang. Dia bilang kalau Ye-in gak mungkin kan mau bermusuhan sama Golden Dragon, karena mereka siap untuk mengerahkan segalanya secara sekaligus untuk mencincang habis seluruh anggota Byul-cho. Ye-in semakin terpojok karena ancaman dari Pei-woo itu. Bahkan anggota guildnya pun berpendapat kalau lawan Golden Dragon itu mustahil. Tiba-tiba terdengar teriakan orang-orang yang berada di atas tebing. Itu adalah suara player yang seperti tercincang-cincang. Semua orang yang berada di bawah kaget dan bingung dengan apa yang terjadi di atas sana. Pei-woo memerintahkan Ram bersaudari untuk segera bersiap bertarung karena sepertinya ada orang kuat yang muncul. Yap, ternyata benar. Seorang player yang dikenal sebagai Sang Berserker ada di sini. Dia muncul dengan keren setelah mencincang habis Golden Dragon yang bersiap di atas tebing. Igor yang sebelumnya sudah mengalahkan seluruh anggota Golden Dragon langsung bertransformasi menjadi serigala dengan skill Grand Cross miliknya. Efeknya akan meningkatkan kekuatan dan status Igor dengan mengorbankan HP-nya. Tapi kalau Igor mengalahkan player atau monster, itu akan menambah HP-nya lagi. Melihat Igor yang menyerang, Ye-in langsung menyuruh seluruh pasukannya untuk menyerang Ram bersaudari secara bersamaan karena mungkin disitulah satu-satunya kesempatan yang ada saat ini untuk mengalahkan mereka berdua. Di sisi lain, Liha masih menunggu balasan pesannya dari Kijong yang tak kunjung membalas. Liha memutuskan untuk bertanya saja ke NPC tentang Mr. Nobro di kafe terdekat. Ketika sampai kafe, ternyata orang-orang sedang ramai membicarakan tentang pertarungan antara Ram bersaudari, Pei-woo, Agromni, Igor, dan Guild Byul-cho. Mereka juga bilang korban yang sudah tumbang sudah sampai lebih dari 200 orang. Liha lanjut mengecek friend list-nya dan ternyata benar saja. Semua yang ada di friend list dia lockout, mulai dari Ye-in, Sasuke, Tail, bahkan saudaranya Kijong juga lockout. Karena berpikir ada sesuatu yang terjadi, maka Liha juga ikutan lockout untuk bertanya langsung kepada Kijong. Liha langsung menelpon Kijong dan bertanya apa yang terjadi. Kijong cuma bilang kalau dia dikalahkan oleh top global 3 dan semua orang juga musnah. Dia saat ini akan fokus leveling aja. Selain itu, Kijong juga memperingatkan Liha kalau dia juga harus leveling dengan cepat. Karena masih penasaran, Liha lalu mengecek forum online dan menemukan beberapa informasi tentang pertarungan besar yang terjadi di Tiwi Canyon. Dia langsung menemukan sebuah video pertarungan di internet secara lengkap dan dia menontonnya. Selanjutnya kita berpindah di situasi pertarungan Tiwi Canyon. Igor menyerang dengan cepat ke 2 orang yang ada di dekatnya. Namun orang itu masih bisa diselamatkan oleh Pei-woo dengan cepat. Pei-woo lalu memperlihatkan Ram bersaudari yang tampak akan diserang Ye-in. Nah, karena kejadian itu, Igor jadi tahu kalau kelemahan Pei-woo adalah Ram bersaudari. Igor langsung menerjang menyerang Ram bersaudari secara langsung. Namun ketika akan menyerang, ternyata sebelumnya Hwajong sempat merapalkan mantra seperti Ice Wall untuk melindungi mereka. Karena merasa dinding itu sangat tebal, Igor malah berbelok untuk menyerang orang dari Byul-cho untuk lifesteal sementara. Walaupun mereka dalam posisi bertahan yang kuat, namun nyatanya serangan Igor ini damage-nya nggak ada obat boy. Buktinya serangan langsung Igor langsung menumbangkan 2 tank dengan full HP sekaligus.
Itu juga membuat Kijong dan Yein terkaget-kaget. Lalu Peiwu menyerang Igor karena kesal kalau Igor ternyata mau nyerang Ram bersaudari juga. Peiwu di sini berhasil mendaratkan serangan telak kepada Igor dan membuatnya terluka dan mental. Selanjutnya, pertarungan menjadi lebih sengit, di mana ini merupakan pertarungan 1-by-1 antara top global 3, Agromni Igor melawan top global 4, Peiwu. Saking sengitnya pertarungan itu, bahkan player level cupu nggak bisa ngikutin gerakan mereka berdua karena sangat cepat dan kekuatannya sangat besar. Di saat Peiwu sedang bertarung, Tel dari Byulcho menyerang Ram bersaudari, mumpung ada kesempatan lagi. Tel sangat pede bisa mendaratkan serangannya karena ngeliat Wajong berdiri tanpa penjagaan. Namun sayangnya perkiraan Tel itu salah. Pedangnya terhenti oleh tali es milik Wajong. Lalu Peiwu yang sadar kalau Ram bersaudari diserang oleh Tel langsung menendang Tel dengan sangat kuat. Bahkan dia sampai nggak sadarkan diri karena serangan Peiwu ini sangat kuat. Ya wajar lah boy, namanya juga top global 4 ya kan. Ketika Peiwu akan menghabisi Tel karena dianggap nggak tahu diuntung udah diselamatin sebelumnya dari amukan Igor, Kijong datang dengan tamengnya melindungi Tel dan membawanya lari untuk diselamatkan. Melihat Peiwu yang sepertinya nggak terlalu fokus bertarung dengan Igor, dia memanfaatkan hal itu untuk bisa mendaratkan serangan telak kepada Peiwu yang menyebabkan Peiwu terlempar jauh dan nabrak tebing. Ngelihat Peiwu yang masih terkapar, Igor membersihkan serangga yang masih hidup di sekitarnya terlebih dahulu. Igor menyerang Kijong secara langsung dengan cepat, lalu mencekiknya dan diangkat ke atas. Setelah itu, Igor menghunuskan pedangnya ke Kijong dan menikmati penyiksaan itu. Selain itu, efek lifesteal yang didapatkan juga lumayan untuk memulihkan HP Igor untuk saat ini. Liha yang melihat itu semua berpikir pasti kejadian itu sangat menyakitkan untuk Kijong. Bahkan mentalnya juga pasti kena. Bukan karena sekedar meninggoy dalam game, tapi karena Kijong pakai sinkronisasi 50%. Jadi rasa sakit dan siksaannya terasa sangat realistis. Jadi gak heran tadi ketika ditelepon Kijong terdengar sangat murung. Liha mengingat masa-masa dulu di mana Kijong datang menghampirinya ketika dia sedang terpuruk dan memperkenalkan game Middle Earth ini kepadanya. Liha menjadi sangat marah melihat Kijong sampai disiksa kayak gitu, dan dia berjanji akan mengalahkan Igor. Liha menaruh dendam yang sangat dalam kepada Igor karena kejadian itu semua. Kita kembali ke Tiwi Canyon, di mana terlihat Wajong sedang merapal sihir yang sangat besar dan rapalannya terlihat cukup panjang. Bahkan Wajong sampai bilang meminta maaf kepada Wayon karena sihir dia ini akan memusnahkan apapun yang ada di sekitarnya, termasuk Wayon. Dan benar aja, ketika rapalan sihir itu selesai, satu persatu player di sekitarnya mulai jatuh dan menghilang, termasuk kakaknya si Wayon. Selanjutnya kita berpindah ke Liha, di mana dia saat ini sedang berada di kota. Dia lalu bertemu dengan Kim Flower Petal, di mana dia ini yang dulu mimpin party pada serangan beruang Agonia Oso. Kim ini nanyain ke Liha apakah dia yang mengambil semua drop item player yang tumbang dikalahkan oleh beruang. Kim juga marah karena di forum dia dihujat karena dituduh mencuri seluruh drop item party. Liha yang ngerasa gak peduli dengan Kim ini karena dia playing victim bilang kalau dia gak tahu. Liha lanjut bilang kalau Kim ini pengecut karena dia meninggalkan orang-orang dan malah lari membiarkan beruang Agonia Oso itu ngamuk dan menghabisi seluruh player. Karena dianggap banyak omong dan menyebalkan, Liha sampai bilang ke Kim, "Berhentilah menggonggong dan enyahlah." Sambil Liha berjalan dengan santuy pergi meninggalkan Kim yang sedang marah gak jelas itu. Liha mempercepat lari dengan skillnya, yang akhirnya ngebuat Kim itu kecapean dan berhenti ngejar Liha, dan ngebiarin Liha lolos kali ini. Selanjutnya, Liha berjalan menuju ke arah pegunungan Seymour untuk leveling habis-habisan lawan kobold. Sepanjang jalan, Liha ketemu banyak banget player yang menuju ke arah sana sedang ngebuat party. Tiba-tiba, Liha mendengar seseorang yang memanggilnya untuk bergabung party dengannya. Dia itu adalah Matsuhige, seorang knight, dan Hana, seorang healer. Liha memperkenalkan dirinya dan sedikit berbohong kalau dia udah level 40.
karena rata-rata orang yang membentuk party itu mencari player dengan level minimal 40. Jadi mau nggak mau, biar lebih mudah bergabung dengan party, Liha harus bohong. Lagian di game ini status player bisa di-hide dari orang lain. Mereka bertiga lalu berjalan menuju ke pegunungan Seymour. Ketika sampai di padang rumput, mereka melihat worker kobold, dan Liha langsung mengalahkan kobold itu dengan headshot. Di saat itu Matsuhige curiga dengan status Liha. Liha dikira berlevel lebih dari 40, dan dia sengaja smurfing untuk mencari mereka berdua, karena dia berhasil mengalahkan kobold itu dengan satu serangan aja. Selanjutnya di tempat yang lainnya lagi, Liha juga langsung one shot cacing besar Alaska. Mereka berdua sangat kagum dengan kekuatan Liha yang sangat besar. Namun di sini Liha sedikit mikir kalau Matsuhige itu nggak bisa ngetank, karena dia nggak bisa mempertahankan agronya. Malah kecenderungan monster itu malah nyerang Liha secara langsung. Lalu Matsuhige bilang secara jujur kalau Class Knight itu bukan pure tank. Jadi untuk mempertahankan agro itu cukup sulit. Selain itu dia bilang kalau ada skill provoke, tapi itu cooldownnya lama banget. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di perkampungan kobold yang terlihat sangat besar. Di sana bahkan ada sebuah gua penambangan. Tapi di sana nggak terlihat sama sekali sosok pemimpin suku kobold. Akhirnya mereka YOLO untuk ngelawan kobold-kobold itu dengan saling bahu-membahu satu sama lain. Liha banyak mengalahkan kobold itu, dan bahkan ada momen di mana dia memusnahkan 2 kobold sekaligus dengan satu tembakan aja. Nah, itu di akhir perlawanan mereka, ternyata masih tersisa 1 kobold yang belum tumbang sepenuhnya. Liha meminta tali kepada Matsuhige untuk mengikat kobold itu. Selanjutnya mereka ingin menginterogasi kobold itu untuk menanyakan di mana posisi ketua suku. Tapi ternyata cukup susah menanyakan kepada monster. Jadi Liha sedikit menggelitiki kobold itu sampai dia susah mempertahankan kesadarannya. Hingga akhirnya kobold yang diinterogasi itu bilang kalau kepala suku kobold cuma akan muncul kalau ada kondisi khusus yang terjadi. Liha sempat bingung dengan informasi awal yang diberikan oleh kobold itu, karena hanya bilang kondisi khusus aja. Tapi setelah Liha menggelitiki lagi, akhirnya kobold itu nyerah dan memberikan informasi kalau kondisi khusus yang dimaksud adalah ketika suku Hijui sedang mengalami krisis. Setelah dibilang begitu, Liha malah terus berpikir apa yang dimaksud dengan krisis suku Hijui itu. Liha mikir berarti selama ini kepala sukunya belum pernah ada yang mengalahkannya dong, karena dia belum pernah keluar. Ketika Liha sedang berpikir gimana caranya mancing kepala suku itu untuk keluar, tiba-tiba ada segerombolan orang yang terlihat menggunakan atribut guild sama. Bener aja, itu adalah partian Guild Rising Sun yang sedang melakukan perburuan di area kobold juga. Selain itu, terlihat di sana ada Kim Flower Petal yang Liha kenal dan temui tadi sebelum dia pergi ke pegunungan Seymour. Kim Flower Petal yang menyadari kalau Liha ternyata ada di tempat yang sama langsung berteriak ke partinya. Dia nyuruh untuk nyerang Liha karena permasalahan yang ditimbulkan Liha beberapa minggu yang lalu ketika raid beruang Agonia Oso. Bahkan Kim Flower Petal menyebut kalau Liha itu pencuri drop item dan memperingatkan teman party Liha untuk berhati-hati dengan Liha, takut dirampok juga. Liha yang malas menjelaskan panjang lebar dengan orang lain dan mikir itu adalah masalah pribadinya, milih untuk keluar party agar Hana dan Matsuhige nggak terlibat dengan masalah pribadinya dan justru akan merugikan mereka berdua. Liha juga nyuruh mereka berdua untuk pergi jauh agar terhindar dari pertarungan ini. Liha akan menyelesaikan masalah pribadinya tanpa melibatkan orang lain. Setelah mereka berdua pergi, Liha mencoba memprovokasi Kim dan partinya yang ternyata di situ ada seorang petinggi Guild Rising Sun yang bernama Tikal, yang sepertinya terlihat cukup kuat dan dihormati oleh anggota party lainnya, bahkan oleh Kim itu sendiri. Liha bilang kalau mereka itu kayak orang lemah sampai ngebawa satu RT buat ngelawan satu orang doang. Emangnya lu semua gangster atau gimana sih? Benar aja provokasi Liha berhasil dan hampir menaikkan chaos index dari Tikal. FYI nih boy,
Chaos Index di Arcane Sniper itu adalah poin penalti yang didapat saat kamu nyerang player lain di luar PvP match yang disetujui oleh kedua belah pihak. Efeknya saat Chaos Index ini naik adalah reputasimu akan turun secara drastis. Nah, efek reputasi yang turun itu menyebabkan NPC jadi memusuhi kamu. Gitu ya boy, kurang lebihnya. Tikal yang tahu tentang Chaos Index memerintahkan Husnal untuk merapalkan mantra Nightmare kepada Liha. Di sisi lain, Liha justru senang karena sistem menganggap kalau musuh dululah yang menyerangnya. Jadi kalau Liha nyerang balik atau memusnahkan mereka, itu nggak akan menaikkan Chaos Index dia. Emang pinter MC kita yang satu ini boy. Selanjutnya penyihir itu ternyata mensummon sebuah skeletal horse, yang mana kuda itu juga memiliki efek fear yang menyebabkan player nggak bisa bergerak selama 2 menit. Tikal merasa senang karena mengetahui Liha pasti terkena efek fear, dan saat ini pasti dia sedang nggak bisa bergerak karena Liha masih level kecil, jadi efek fear pasti sangat efektif untuk dia. Tikal Hyungnim berpikiran licik kalau dia akan merampok seluruh drop item Liha ketika sudah mengalahkannya. Tikal mikir kalau equipment yang dia pakai sepertinya cukup mahal, dan pasti kalau dia mempersembahkan item itu ke pemimpin guild Rising Sun, pasti dia akan mendapatkan promosi naik pangkat. Selain itu, dia bisa dapat 20 bawahan lebih banyak. Dia mikir kayak gitu karena dia sebenarnya ingin berbuat onar dalam game saja, dengan merampok-rampok dan mengalahkan banyak player. Saat sedang membayangkan ini itu, sebuah peluru langsung mengheadshot kepala salah satu penyihir dari party Rising Sun itu. Ternyata Liha memiliki efek 50% fear resistance dari equipment Agonia Oso yang dia pakai. Tikal yang gak menyadari itu cukup kaget, karena seorang dengan level yang kecil bisa one shot player berlevel 50. Tikal mempersiapkan range dealer yang seorang archer untuk mengincar Liha yang sedang lari kabur sesegera mungkin. Bang! Satu lagi Liha berhasil headshot archer mereka ketika semua orang bahkan gak siap untuk sebuah pertarungan. Tikal saat ini mulai meningkatkan kewaspadaan dan mulai berlindung di balik pantat Kim agar dia gak terkena serangan langsung kayak orang lain. Liha lanjut kabur dan Tikal memerintahkan melee dealer untuk mengejar Liha. Kim sempat memberikan informasi kalau Liha itu reloadnya cukup lama karena dia pernah ngelihatnya. Tapi, bang! Satu lagi, match headshot. Reload lama nenek kau kiper, hahaha. Sekarang Tikal malah marah kepada Kim karena informasinya nggak akurat dan menyebabkan satu orang lagi tumbang. Mereka semua diperintahkan untuk lanjut ngejar Liha sampai ketangkep. Di sisi lain, Matsuhige dan Hana ternyata belum kabur dan hanya menonton dari atas tebing untuk mengamati Liha lebih detail. Matsuhige bilang dia sebenarnya bisa mengalahkan satu party guild Rising Sun itu dalam waktu 5 menit sekaligus. Apalagi dia diberikan beberapa senjata oleh pemimpin guildnya. Loh, sebenarnya siapa ini si Matsuhige dan Hana ya? Selanjutnya, kita berpindah ke tempat di mana Liha sedang bersembunyi. Liha sedang bersembunyi dan mengamati 2 orang yang sedang gibahin Tikal. Intinya mereka nggak suka dengan kepemimpinan Tikal di party kali ini dan menyebutnya sebagai brengsek yang kolot. Tiba-tiba Tikal datang dan memarahi mereka berdua karena mereka berdua dianggap terlalu lemah dan malas untuk melakukan tugas dari pimpinan. Harusnya ketika pimpinan bilang mereka terjun dari jurang pun mereka harus mengiyakan hal itu. Di saat Tikal sedang ngomel-ngomel gak jelas, Liha dari atas pohon sudah mengincar kepala Tikal dan siap menembaknya. Tapi bukannya mengheadshot kepala bapak Tikal yang kolot itu, Liha justru sengaja mengincar kakinya aja sebagai peringatan. Tikal yang terkena tembakan di kaki itu berteriak kesakitan dengan sangat kencang. Tikal mengetahui posisi Liha setelah terkena tembakan itu. Selanjutnya, Tikal membuat pengumuman resmi di guildnya kalau Liha sekarang adalah buronan resmi guild yang harus segera dikalahkan apapun yang terjadi. Namun ketika Tikal dan yang lainnya akan menyerang Liha setelah mengetahui lokasi keberadaan Liha, tiba-tiba terdengar suara lonceng yang menggetarkan dan membuat fokus semua orang terpecah. Ternyata itu adalah lonceng pertanda pemimpin suku Hijui yang bernama Hijuika telah datang.
Hijuika muncul dengan sangat badass sampai ngebuat semua orang yang berada di sekitar situ takut hanya karena kedatangannya. Selain itu, hanya dengan kemunculannya saja sudah memberikan boosting peningkatan 10% kekuatan kobold lain yang berada di sekitarnya. Ternyata krisis suku hijau yang dimaksud kobold yang diinterogasi sebelumnya adalah ketika sebagian besar kobold yang sudah dikalahkan tapi player masih berada di area suku kobold. Liha sekarang paham dengan kondisi itu. Selanjutnya, Hijuika mengaum dengan kencang dan ngebuat semua orang terkena efek fear dan gak bisa bergerak selama 2 menit. Semua orang jadi takut dengan kedatangan dan auman Hijuika. Selanjutnya, Hijuika menghampiri Tikal dan bertanya siapa yang bertanggung jawab di sini. Tikal sempat berpaling dan bilang kalau dia nggak ingin bertarung dengan Hijuika. Namun dengan bukti tumpukan kobold yang sudah dikalahkan di sebelahnya itu, ngebuat Hijuika sangat marah dan menganggap kalau manusia itu semuanya pembohong dan gak bisa dipercaya. Hijuika langsung melancarkan serangannya dan berhasil ngebuat salah satu party Tikal menjadi Eskiko. Enak tahu. Selanjutnya Hijuika langsung menyerang anggota party lainnya sembari mengincar buruan utamanya, yaitu Tikal. Kim yang terlambat datang langsung mencoba membantu dengan kedua set tamengnya. Namun itu semua gak cukup untuk menahan serangan kuat milik Hijuika yang menyebabkan kedua tangannya terpotong. Yang selanjutnya Kim langsung dieksekusi secara instan. Hijuika kini tinggal menghabisi satu orang lagi, yaitu Tikal. Karena merasa sudah terpojok, Tikal malah ngasih tahu Hijuika kalau di sini masih ada orang lain dan berteriak agar orang itu menyerang Hijuika secara langsung. Hijuika yang mendengar kalau masih ada orang lain di sekitar sini menjadi semakin marah dan menghampiri Tikal. Hijuika semakin mendekati Tikal dan ingin segera menghabisinya. Di sisi lain, Liha sedang bersiap-siap kalau dia ketahuan dengan cara mengisi amunisi dulu dan tetap tenang bersembunyi di atas pohon. Akhirnya karena menganggap Tikal ini ngoceh mulu dan banyak bacot, Hijuika langsung memotong kedua kaki Tikal yang menyebabkan dia berteriak kencang karena kesakitan. Tikal memohon pengampunan dari Hijuika agar tidak menghabisinya. Tapi Hijuika langsung membelah tubuh Tikal menjadi 2 dan langsung meninggoy. Setelah Tikal meninggoy, seluruh kobold langsung diperintahkan oleh Hijuika untuk mencari satu orang terakhir yang katanya masih ada di sekitar sini. Tak selang lama pencarian, Hijuika bilang kalau dia menemukan orang yang masih ada di situ. Dia langsung memerintahkan semua kobold untuk berkumpul. Liha yang kaget karena posisinya ketahuan langsung agak panik dikit dan berusaha untuk menenangkan diri dan jangan panik. Dia tetap membidik sasarannya dengan tenang. Tapi setelah melihat pergerakan Hijuika dan para kobold, ternyata yang dimaksud itu bukan mengetahui posisi Liha dan malah menuju ke gerbang depan perkampungan kobold. Liha yang cukup bersyukur dengan hal itu merasa sangat berterima kasih dengan siapapun yang telah mengalihkan perhatian monster itu. Kini Liha bisa turun dari pohon dan mencari spot yang lebih efektif. Selain itu, dia juga memakai rerumputan untuk melakukan penyamaran, kayak pakai ghillie suit kalau di PUBG ya boy. Kita pindah ke depan gerbang kampung kobold. Ternyata orang yang memancing perhatian Hijuika dan para kobold adalah Matsuhige dan Hana. Mereka sengaja mancing perhatian para kobold karena rasa penasaran dengan perkembangan Liha. Selain itu, Hana juga pengen banget lihat pemimpin kobold Hijuika. Emang rada aneh sih kelakuan mereka berdua ini boy. Mereka berdua lanjut lari sambil hahaha, tapi ternyata Hana kehabisan stamina dan kecapean. Matsuhige lanjut menggunakan firewall untuk menghalangi pengejaran para kobold itu dan untuk ngulur waktu agar Hana regen sebentar. Selanjutnya Matsuhige menggunakan scroll lain untuk kabur macam terbang ketika sebelumnya Hijuika berhasil merobek dan menghancurkan firewall milik Matsuhige. Sebelum terbang kabur, Matsuhige sempat ngeliat tiba-tiba Hijuika ini seperti tertunduk tumbang. Di sisi lain, saat melihat Hijuika dan para kobold menuju gerbang dan terhalang firewall, Liha mencari posisi yang efektif untuk menembak. Secara diam-diam, dia menargetkan kepala Hijuika dan boom! Headshot! Liha berhasil mengenai target yang jaraknya lebih dari 180 meter boy. Gila.
Hijuika, sang kepala suku, sudah berhasil ditumbangkan oleh Liha dengan one shot. Dan sistem juga memberitahukan kalau Liha naik beberapa level sekaligus. Selain itu, Liha mendapatkan beberapa achievement baru yang efeknya menambah STR sebanyak 3 poin, Dex 3 poin, dan INT sebanyak 3 poin. Selain itu, ada juga achievement One Shot is Enough Kobold Chieftain yang menambah 2 poin STR, 9 poin Dex, dan 2 poin INT. Selain itu, dia juga masuk Hall of Fame karena dia merupakan orang ketiga yang berhasil menyelesaikan quest itu dengan cara one shot Hijuika. Liha yang terlalu senang memikirkan bahkan para top global seperti Pei Wu, Huajong, dan Igor nggak bisa mengalahkan Hijuika dengan one shot doang. Liha merasa sangat beruntung dengan hal itu. Selain dapat achievement dari quest, Liha juga dapat achievement berupa Right to Skill karena telah mengalahkan player lain dengan Chaos Index di atas 100. Dari achievement itu dia dapat 8 poin status dan nambahin juga 12 poin status dari Master PvP. Karena mengetahui kekuatan kobold lain berkurang 50% selama 1 jam ke depan setelah Hijuika dikalahkan, Liha lanjut berburu kobold dan mengambil drop item player yang tadi semua dikalahkan oleh Hijuika. Liha seperti dapat rezeki nomplok di sini boy, karena dia bisa naik level banyak dan dapat drop item banyak juga. Selanjutnya, Liha menaikkan 30 poin Dex setelah pertimbangan yang cukup panjang sebelumnya. Dia menaikkan Dex itu karena dia pikir masketir itu harus one shot targetnya, dan target itu juga harus tumbang langsung. Saat ini poin Dex Liha ada di angka 327. Setelah itu, Liha mikir habis dari kampung kobold, dia mau melanjutkan ke Mr. Nobro dulu untuk buat laporan kalau misinya udah kelar. Tapi dia sempat kepikiran tentang bekal merah dari Nyonya Rooks. Dia sepertinya nggak jadi ngejual bekal tersebut dan memilih untuk mengantarkannya ke Nyonya Juice yang berada di Elstock. Liha kembali ke kota, namun sebelum dia lanjut jalan, dia mengecek inventory dulu hasil dia berburu kobold dan berburu drop item player yang tumbang. Liha terkejut dengan item cincin angling Dharma milik Tikal yang ternyata punya skill yang sangat bagus dan bahkan efek penambahan statusnya juga lumayan gede loh. Liha lanjut mensortir beberapa item yang dikiranya bisa digunakan untuk menaikkan statusnya dan beberapa dijual buat ngumpulin duit emak naik haji. Liha ternyata memilih untuk kembali ke Akademi Masketir. Betapa terkejutnya ketika Liha membuka pintu dan melihat ada beberapa orang di dalam. Selain itu, dia mendengar beberapa kali tembakan. Dar, der, dor. Mr. Nobro mengusir mereka dengan 3 tembakan sekaligus secara 20 detik, di mana itu sangat mengejutkan Liha. Setelah orang-orang kabur, Liha masuk dan dipersilahkan duduk oleh Mr. Nobro. Di sini Liha masih terkagum-kagum dengan kejadian sebelumnya. Liha sempat ngelirik masket hitam yang digantung di atas tempat duduk Mr. Nobro. Liha lalu melaporkan kalau dia udah nyelesain misi Latent Potential One dan mendapatkan seluruh reward yang sebelumnya sudah dijelaskan dalam penjelasan misi. Selanjutnya, familiarity yang baru saja meningkat ternyata sudah 100% dengan Mr. Nobro karena sudah melebihi ekspektasinya menjalankan seluruh misi yang diberikan. Kini Mr. Nobro sudah nggak memanggil Liha sebagai nak lagi, tapi menjadi kau, yang menandakan dia sudah menghargai Liha. Selanjutnya Liha bertanya gimana cara Mr. Nobro menggunakan masket itu dengan sangat cepat. Tapi Mr. Nobro bilang kalau yang baru saja terjadi itu bukan seberapa. Liha lanjut bertanya, apakah masket hitam yang ada di tas itu ada hubungannya dengan para pendiri Akademi Masket ini? Mr. Nobro menjelaskan tentang kisah di baliknya, di mana The Three Musketeer yang pertama beranggotakan Mr. Nobro, The Rapid, dengan kecepatan tembakannya, Mr. Brown the Piercer, sang pemburu yang handal, dan Elizabeth atau Nyonya Brown, sang bullseye yang selalu tepat sasaran. Mr. Nobro melanjutkan ceritanya, kalau dulu akademi ini sangat terkenal. Banyak player yang datang ke sini, bahkan cuma karena dengar berita tentang The Three Musketeer aja. Banyak sekali player yang ingin bergabung dengan akademi ini. Namun semua berubah setelah negara api menyerang. Bukan deng,
Semuanya berubah saat peperangan dan Mr. Brown dan Nyonya Brown menghilang saat peperangan terjadi. Karena hal itulah membuat pamor akademi ini kehilangan pamornya. Dan sampai saat ini yang bisa lihat hampir tidak ada peminatnya. Selanjutnya, Mr. Nobro memberikan misi untuk menemukan Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth dengan nama misinya yaitu The Lost Legends. Misi ini diberikan waktu 20 hari, namun rewardnya nggak dikasih tahu. Selain itu, kondisi gagalnya adalah ketika misinya lebih dari 20 hari dan memberikan informasi tidak benar tentang Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth. Liha mencoba berpikir kritis sebelum mengambil misi itu. Dia memikirkan kalau mereka berdua benar-benar menghilang setelah peperangan. Seharusnya mereka diklasifikasikan sebagai MIA atau Missing in Action. Tapi nyatanya karena quest ini ada, berarti mereka ini masih hidup dan mungkin berada di suatu tempat. Liha lalu menanyakan terkait misi ini. Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth itu kan pendiri Akademi Masketir. Seharusnya semua orang tahu dong tentang keberadaan mereka. Liha akhirnya meyakinkan Mr. Nobro kalau dia akan mencari mereka berdua dan menerima quest yang sangat berat ini. Liha ini emang optimis banget ya orangnya. Selanjutnya, Liha mencoba menganalisa timeline dari waktu pertempuran itu terjadi. Di sana, seorang musketir seharusnya mencari tempat yang paling ideal untuk sniping dan bisa mendapatkan hasil paling baik. Dia penasaran kemana perginya Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth untuk mencari spot itu. Liha berpikir kalau informasi yang paling efektif adalah tanya ke NPC yang ada di sekitaran kerajaan. Dimulai dari mencari info di toko sekitar. Walaupun gak dapat informasi yang bagus, lanjut ke toko senjata. Nah, di toko senjata ini penjaga bilang kalau mereka berdua udah meninggoy boy. Tapi si penjaga bilang kalau diingat-ingat ceritanya nggak gitu sih. Dan lanjut menceritakan sesuatu yang penting ke Liha lewat bisikan-bisikan manja. Mimin di sini sebel banget nih karena ikut penasaran juga. Info apa yang didengar Liha sampai Liha kaget banget dan bilang kalau informasi ini paling rinci yang udah terkumpul. Dan info ini juga yang paling aneh informasinya. Penjaga itu lanjut bercerita tentang detail kecil lagi. Dia bilang kalau dia mendapatkan cerita itu semua langsung dari orang yang ikut dalam peperangan yang berhasil selamat. Tapi namanya juga penjual ya boy. Dia bilang kalau Liha harus beli 2 senjata dulu sebelum full informasinya dikasih tahu. Penjaga itu menawarkan musket split fire dengan harga 12 gold yang mempunyai 1270 attack, which is itu sangat gede boy. Tapi karena Liha mikir itu sangat mahal, dan lagian status STR Liha itu masih kecil dan gak akan kuat nahan recoilnya, akhirnya Liha gak jadi beli yang ini. Lanjut, penjaga itu menawarkan musket lain, needle gun, seharga 6 gold, yang mana ini senjata buat player level 30-40. Jadi masih aman nih seharusnya buat Liha. Karena demi mendapatkan informasi, Liha mengaktifkan skill haggling untuk melakukan penawaran, yang mana harusnya Liha kudu beli 2 senjata. Sekarang dia bisa beli 1 senjata doang dan bisa hemat 70 silver atas pembelian itu. Selanjutnya, Liha mendapatkan informasi yang penting lain dari penjaga toko senjata itu, yaitu si saksi mata itu tinggal di daerah Nitai. Nggak pakai lama, Liha langsung aja keluar dari toko itu dan langsung OTW ke sana pakai gojek instan penyihir Tobrut seharga 80 silver. Ya, walaupun itu sangat mahal, seenggaknya Liha bisa menghemat waktu yang sangat banyak dan bisa segera sampai ke Nitai. Sesampainya di sana, Liha bertemu dengan bapak-bapak gelandangan tunawisma yang lagi diusilin sama bocil-bocil. Duh, kasihan banget ya. Emang dasar bocil kematian. Liha selanjutnya mencari tahu informasi tentang Lepanto si penusuk berdasarkan info bapak penjual senjata tadi. Lepanto itu ciri-cirinya kurang lebih orang yang pakai rapier, hebat lah pokoknya. Dia katanya dulu seorang petarung yang hebat, yang bertarung di garda terdepan, dan jadi orang pertama yang menyebarkan rumor kalau Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth mengkhianati pihak manusia. Setidaknya itu informasi yang didapatkan dari penjaga toko. Liha lanjut mencari informasi seharian, mulai dari nanya orang,
nanya penjaga kedai, nanya orang di jalan random aja, nanya penjaga kafe, tapi tetap dia nggak nemuin informasi apapun yang berguna tentang Lepanto ini. Oh iya boy, jadi yang dibisikin bapak penjaga toko sebelumnya ternyata bilang kalau Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth itu pergi ke camp iblis. Ya pantasan aja Liha kaget dengan info itu ya. Karena mereka berdua kan anggota The Three Musketeer. Jadi nggak mungkin lah mereka mengkhianati pihak manusia begitu aja. Pasti ada sesuatu yang ingin mereka lakukan. Karena cukup lelah seharian mencari informasi, Liha membuka cache Windows-nya. Di sana tertera kalau ada 2 quest yang belum kelar. Yang pertama itu ada Lobby for Holy Grail Second Store yang waktunya sisa 12 hari lagi. Dan quest The Lost Legend yang masih sisa 19 hari lagi, tapi serasa sulit banget. Liha ngerasa dia stres banget karena nggak ada petunjuk sama sekali tentang misi ini. Ditambah keliling seharian cuma buang-buang waktu doang. Pas Liha lagi duduk di kursi taman, dia dikagetin sama bapak-bapak gelandangan tadi. Bapak itu malam-malam ngajak main pedang-pedangan pula. Awalnya Liha cuma mikir, apa sih nggak jelas orang gila. Tapi setelah dipikir-pikir dengan synchro rate 50%, bahkan Liha nggak bisa menyadari kehadiran bapak itu yang tiba-tiba ngagetin. Liha sedikit menaruh curiga dengan bapak itu. Setelah gelagatnya yang pecicilan dan tingkah lakunya, Liha sadar kalau dia adalah Lepanto yang dari tadi pagi Liha cari-cari. Liha menanyakan langsung tentang kejadian peperangan dengan iblis dan The Three Musketeer. Tapi Lepanto malah lari ngibrit. Mana dia larinya juga kenceng banget lagi. Liha yang pakai skill runner side aja nggak bisa ngalahin. Selanjutnya Lepanto bilang ke Liha kalau dia suruh lari atau Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth akan menembakmu. Bahkan kalau Liha berpikir bisa menahannya, dia seenggaknya harus punya 5 lapis pelindung agar bisa aman dikit. Ingat, aman dikit ya boy, bukan selamat. Hahaha. Tiba-tiba Lepanto menangis karena mengingat kejadian di mana Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth meninggalkannya. Sepertinya dia menderita PTSD. FYI boy, PTSD itu Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Intinya gangguan mental yang muncul ketika seseorang mengalami atau menyaksikan secara langsung peristiwa yang gak menyenangkan. Nah, kalau dalam konteks ini, yaitu ketika Lepanto berada di medan pertempuran dan ditinggalkan oleh Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth. Karena hal itulah awalnya Liha ingin memutuskan untuk pergi karena percuma nanyain orang yang pikirannya masih berada di medan pertempuran. Tapi ternyata Liha nggak benar-benar meninggalkannya. Liha justru masak daging yang enak dengan skill cookingnya yang udah belajar dari Chef Juna untuk mancing Lepanto. Bener aja, Lepanto sangat tertarik dengan bau harum dari daging dan datang untuk memakannya dengan lahap. Di sela makan, Liha mencoba mengobrol dengan Lepanto, tapi dia malah bilang kalau nggak boleh ngobrol saat makan. Selain itu, di sini Lepanto manggil Liha dengan sebutan Squire. Selanjutnya, walaupun susah, akhirnya Liha memancing pertanyaan dan obrolan dengan bilang kalau dia harus membantu ke Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth karena mereka minta musket baru. Anehnya, Lepanto malah jawab kalau dia udah lapor ke atasan, tapi malah dihukum. Liha di sini kebingungan dengan arti kalimat itu. Selanjutnya, Liha dikasih misi baru oleh Lepanto bernama Guarding Veteran, di mana Liha harus mengawal Lepanto untuk menemukan bukti dan membuat dia menghadapi kenyataan. Tujuan misinya adalah menemukan rapier Lepanto dengan rewardnya familiarity dengan Lepanto dan kontribusi nasional plus 10 poin. Di sana juga dijelasin kondisi gagalnya, yaitu ketika Lepanto meninggoy dalam misi yang menyebabkan pengurangan 50% familiarity dengan semua NPC di Nitai dan kontribusi nasional berkurang sampai 30 poin. Singkat cerita, mereka pergi ke Marching Field yang berada di luar wilayah perbatasan Kerajaan Fibil, tempat di mana dulu terjadi pertempuran antara manusia dan iblis, yang sekarang jadi tempat para monster. Di sana juga menjadi tempat di mana Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth terakhir terlihat pergi ke arah monster. Liha lanjut menyerang monster yang muncul di sana,
Yang pertama, Liha lawan adalah Curse N yang berukuran besar. Liha cukup kewalahan karena nggak bisa menghabisi secara instan. Bahkan udah 3 kali tembakan juga nggak tumbang langsung. Liha akhirnya memutuskan untuk mundur dulu sambil reload senjatanya. Selanjutnya, Liha mengalahkan monster kecil Dark Fairy dengan tembakan dan bayonet charge-nya. Karena dianggap tidak efektif, Liha menyusun strategi dengan Lepanto untuk mengalahkan monster itu. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Liha. Dia ternyata Biemi dari ras Lizardman yang sedang berburu di area sekitar situ. Liha heran karena di sini kan monsternya lumayan hebat. Kenapa Biemi bisa berburu di sini sendirian tanpa party? Dia pasti udah naik banyak level sampai bisa solo leveling area terluar kayak di sini. Lepanto memuji Liha karena punya teman dari ras Lizardman. Ya, karena dulu ras Lizardman merupakan salah satu ras hebat dari pihak iblis yang menyerang manusia. Jadi Lepanto menganggap kalau ada ras iblis yang kuat di pihak manusia. Saat sedang ngobrol santuy dengan Biemi, Liha kaget karena Biemi bisa dengan cepat dan akurat tahu kalau item yang dipakainya itu hasil drop item dari field boss. Sedangkan sekelas Kijong yang hampir level 200 aja dia nggak tahu asal muasal dari item Liha itu. Liha lanjut nanya ke Biemi, kok dia berburu sampai jauh banget? Padahal Akademi Lizardman kan jauh dari sini. Selain itu, Liha juga nawarin untuk join party untuk membantu misinya kali ini. Biemi bilang kalau dia lagi ada masalah sebenarnya, mengapa dia bisa berada di tempat yang sangat jauh. Tapi karena itu nggak terlalu penting, jadi Biemi memilih untuk bantu questnya Liha dulu dan membentuk party. Mereka berdua lanjut ngelawan monster itu, di mana Biemi melawan Dark Fairy, sedangkan Liha mengurus Curse N. Biemi menunjukkan kebolehannya dengan menghabisi 2 Dark Fairy hanya dengan skill Poison Breath saja. Sedangkan Liha menembak Curse N 2 kali sampai bolong. Yang lanjut di follow up Biemi dengan Poison Speed, yang akhirnya bisa menumbangkan Curse N terbuset. Liha sangat kagum karena Biemi ini kuat banget. Liha nanyain berapa level Biemi sebenarnya. Biemi menjawab kalau dia udah level 51. Liha di situ panik banget dong dengar dia udah level 51. Padahal terakhir ketemu aja levelnya masih jauh banget. Tapi sekarang udah naik cepet. Biemi ngejelasin kalau dia menggunakan metode tempat berburu yang tepat. Dan cara berburu yang tepat akan meningkatkan level dengan efektif. Selain itu, Biemi ngejelasin kalau Liha harus cepet-cepet naik level juga. Secara tiba-tiba, Lepanto lari ke depan dan bilang kalau rapiernya berada tepat di depan sana. Liha dan Biemi khawatir si Lepanto kenapa-napa, karena tempat yang Lepanto tuju itu adalah tempat munculnya skeleton dan zombie. Tiba-tiba, Lepanto berlutut dan teringat bayangan dulu di masa peperangan dengan ras iblis. Tepat di hari kemenangan, tempat di mana Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth pergi meninggalkan Lepanto sendirian. Saat sedang terpuruk itu, tiba-tiba muncul zombie dan skeleton yang menyerang mereka bertiga. Liha dan Biemi dengan sigap mengurus monster tersebut dan tidak akan membiarkan Lepanto yang lagi galau terluka karena itu akan mempengaruhi misinya. Liha mengalahkan monster itu dengan cara menyerang bagian bawah dulu. Cara itu juga diikuti oleh Biemi, hingga akhirnya mereka berdua berhasil membereskan seluruh monster yang ada. Ketika mereka berdua mikir udah selesai dan bisa lanjut fokus dengan Lepanto ini, tiba-tiba muncul orang yang memanggil Biemi. Dia bilang Biemi nggak akan bisa kabur, bahkan kalau dia pergi keluar perbatasan. Ternyata yang nyari Biemi adalah Guild Rising Sun. Emang nggak ada kapoknya ini guild, ngerusuin player kecil mulu. Mimin heran banget deh. Karena Biemi ngerasa dia nggak mau melibatkan Liha dalam masalah pribadinya, dia menyuruh Liha untuk pergi aja dan tinggalkan Biemi sendiri. Tapi Liha yang setia kawan bilang kalau dia juga sebenarnya ada utang dan urusan dengan Guild Rising Sun itu. Mereka berdua akhirnya bersiap untuk ngelawan guild tersebut. Seorang player dari Rising Sun bilang kalau menghabisi player lain di luar perbatasan itu nggak akan menaikkan Chaos Index. Jadi aman aja kalau mereka mau nyerang player lain. Hugh yang dari tadi ngoceh mulu tiba-tiba kena headshot oleh Liha dan ngebuat orang lain jadi panik.
diikuti oleh Poison Speed dari BMI yang mengeliminasi player lainnya. Selanjutnya, pertarungan benar-benar terjadi di antara mereka. Seorang player maju menyerang Liha secara langsung yang sampai memojokkan Liha. Selain itu, seorang player lainnya menyerang Lepanto dan menganggap bisa mengurangi satu player lainnya. Liha terkejut dengan Lepanto yang terkena serangan secara telak. Debu menjulang tinggi setelah serangan itu, dan tiba-tiba Lepanto berubah mode Lancelot Skin Collector. Dengan singkat, Lepanto mode Lancelot ini mengalahkan satu orang anggota tadi yang nyerang duluan. Dilanjutkan dengan sing, sing, sing. Lepanto mengalahkan dua orang lainnya, padahal tanpa senjata sekalipun. BMI dan Liha cuma bisa melongo melihat Lancelot udah login lagi. Di sisi lain, Lepanto berterima kasih dengan Liha selama ini telah menjaganya dengan baik. Mungkin hidupnya akan berakhir menjadi gelandangan kalau aja Liha nggak datang kepadanya. Selain itu, ingatannya sedikit sudah kembali, dan yang terpenting, rapier Brochet juga sudah ditemukan. Ternyata itu adalah seperti rapier yang terbuat dari mana. Liha pun mendapatkan notifikasi kalau misi menjaga Lepanto udah selesai dan familiarity dengannya mencapai 100%. Selain itu, reputasi dengan kerajaan bertambah 10 poin dan Liha juga mendapatkan kenaikan level atas misi ini. Liha merasa ini misi yang gak terlalu sulit, tapi rewardnya cukup bagus. Selanjutnya, Lepanto ngejelasin kalau dia dan yang lainnya terkena sihir kontrol memori oleh seseorang. Jadi apa yang dikatakannya dulu jangan dipercaya. Selain itu, dia juga telah menghapus ingatan Lepanto hingga dia menjadi seperti ini. Hal itu semua dilakukan ketika Lepanto ditangkap, dan yang melakukan itu semua adalah staf Angkatan Darat ketiga yang dijuluki Sang Wizard bernama Locke. Sekarang dia itu jadi pemimpin para wizard di Akademi Fibil. Kebenaran yang tersisa saat ini, kata Lepanto, adalah arsip peperangan yang ada di kerajaan. Karena dalam arsip itu tertulis secara lengkap detail tentang misi itu. Selain itu, hanya raja yang memiliki wewenang untuk mengganti atau menghapus arsip itu. Lepanto lanjut bilang ke Liha kalau dia nggak bisa menemui Mr. Nobro karena efek sihir memori ke semua orang. Efek itu juga yang menghapus Lepanto dari ingatan semua orang. Dia udah dianggap nggak ada oleh semua orang. Itu adalah cara paling efektif untuk menyingkirkan seseorang tanpa mengotori tangan. Bahkan hanya untuk ke ibu kota saja dia nggak bisa. Makanya dia berada di luar perbatasan seperti saat ini. Selanjutnya, untuk memberikan bukti akan keberadaan Lepanto, dia memberikan koin emas Vencer milik Lepanto kepada Liha dan bilang, tunjukkan itu ke Mr. Nobro dan dia pasti akan tahu artinya. Selanjutnya, Lepanto pergi menjauh entah kemana. Dia cuma pergi menjalani sisa hidupnya saat ini dengan santuy. Di sisi lain, Liha sebenarnya masih curiga dengan BMI. Kenapa dia selalu membantu ketika dalam keadaan genting. Selain itu, dia juga memberikan informasi yang sangat penting secara gratis. Liha curiga kalau BMI ini sedang berinvestasi kepada seorang masketir berlevel rendah. BMI dengan santuy menanggapi hal itu dan bilang itu semua hanya kebetulan aja. BMI juga memberitahu kalau Liha harus cepat levelingnya biar nggak kekejar oleh Jing Gonggong yang saat ini udah level 23. Selanjutnya mereka berpisah setelah obrolan santuy itu. Liha sempat ngecek achievement yang didapatnya barusan. Ternyata ada Sheriff of the Lawless Zone yang nambah 9 poin status dan Hero of PvP yang nambah 13 poin dari hasil ngalahin Rising Sun tadi. Liha cukup senang karena mendapatkan banyak poin status saat ini. Selanjutnya dia pergi ke Akademi Masketir untuk ketemu Mr. Nobro untuk memberitahu informasi awal tentang misinya. Tapi ketika membuka pintu dan bilang sedikit, Liha langsung ditembak dengan cepat oleh Mr. Nobro. Ya walaupun gak kena sih, minimal udah kaget ya dek. Selanjutnya ada Mr. Nobro yang gak percaya kalau mereka pengkhianat. Ternyata itulah alasan kenapa tadi Liha ditembak. Di sana Liha menceritakan keseluruhan informasi dari awal sampai akhir tadi dan diakhiri dengan memberikan bukti berupa koin emas milik Vencer Lepanto. Mr. Nobro tahu kalau itu merupakan barang milik Lepanto
lalu mencoba percaya dengan informasi yang dibawa oleh Liha. Namun tetap dia mencoba untuk menerima dan menganalisa informasi itu terlebih dahulu sebelum menelannya mentah-mentah. Tiba-tiba detail quest The Lost Legend berubah. Sekarang inti dari questnya berubah menjadi harus menyusup ke kerajaan dan mengamankan arsip kerajaan tentang perang melawan iblis. Liha yang baca detail misi dan kondisi gagalnya sangat berat, dimana kalau gagal familiarity dengan NPC kerajaan berkurang 50% dan dia nggak bisa lagi masuk ke kerajaan Fibil untuk selamanya. Tapi Liha harus menerima misi karena dia udah terlanjur sejauh ini. Liha dipaksa untuk menyusup karena Mr. Nobro pasti akan dihalangi oleh Lot kalau dia yang secara terang-terangan bertanya tentang arsip peperangan itu. Selain itu, Mr. Nobro hanya percaya dengan Liha untuk saat ini. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di istana Elstok, di mana Liha datang dengan cara menyamar sebagai pelayan dari Mr. Nobro. Liha diberikan instruksi kalau dia harus menyusup dan keluar sebelum jam 9 malam. Dan mereka nantinya akan berkumpul kembali di istana bagian barat. Setelah dipersilakan masuk, kepala sekretaris Clark menyambut Mr. Nobro. Mereka berbincang tentang masa lalu dan Clark yang menyombongkan posisinya saat ini. Clark juga tahu tujuan Mr. Nobro kesini itu buat ngeliat-liat tentang arsip kerajaan. Clark bahkan mencurigai Mr. Nobro kalau dia sebenarnya bawa orang lain untuk menyelinap ke kerajaan, tapi sedang bersembunyi. Ya, walaupun gak ketemu juga sih. Singkatnya, Liha berhasil ngumpet dan menyusup ke ruang penyimpanan arsip dengan tangga penghubungnya yang dilapisi oleh sihir. Selain itu, ruang arsip juga bentuknya seperti ruang angkasa dengan arsip yang melayang ke sana ke sini. Liha awalnya bingung karena saking banyaknya arsip, tapi mata Liha tertuju dengan rak berwarna emas menyala. Di situ tertulis arsip misi kontinental dan status perbatasan. Liha mencari satu persatu di rak emas tersebut. Sampai akhirnya, Liha menemukan peta yang sangat besar. Dia merasa sangat kagum dengan peta itu, dan ternyata peta itu dibuat oleh seseorang bernama Fernand. Dan dia juga merupakan seorang player. Di dalam pesan yang ditinggalkan oleh Fernand itu bertuliskan New World Order. Dan lanjut, Liha mendapatkan quest New Land in the Sea of Dawn, di mana Liha harus menemukan Fernand dan membawa dia kembali. Liha harus menjalankan ekspedisi dunia baru bersama dengan Fernand. Sebuah hamparan luas yang tersembunyi di bawah cahaya terbit dari timur. Pada saat itu, kami mungkin bisa mendarat jika armada kami sedikit lebih kuat. Raja sekali lagi ingin berinvestasi, mengizinkan keinginan manusia untuk melihat New World sekali lagi. Kurang lebih kayak gitu isi deskripsi pesan dari Fernand ini, boy. Lalu, Liha lanjut mencari petunjuk di buku lain yang berjudul Invasi Monster yang Terorganisir dan Beramai-ramai setelah kemunculan patung Raja Iblis. Sebenarnya Liha penasaran dengan banyak hal, tapi karena dia hanya punya waktu kurang lebih 30 menit, dia hanya screening dan scan cepet aja. Setelah screening beberapa saat, Liha menemukan buku terkait operasi Crushing Sculpture, di mana di situ ngebahas tentang Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth yang dengan cerdik mengalahkan komandan musuh untuk memporak-porandakan formasi pasukan. Tapi Liha mikir itu bukan suatu hal yang dapat memberikan informasi yang penting untuk case kali ini. Liha lanjut screening lagi, dan dia mengeluarkan item cermin yang diberikan oleh Mr. Nobro, di mana cermin itu punya skill seperti scanner. Tinggal deketin aja ke objek yang mau di-scan. Liha scan terkait operasi penghancuran, alasan penghancuran, faktor yang hilang, dan lampiran. Clark turun ke bawah ruang arsip itu karena butuh sesuatu. Dan itu cukup ngebuat Liha panik karena takut ketahuan, yang mendengar langkah kaki dan suara dari arah tangga. Clark yang ditemani arsiparis ahli madya kerajaan Fibil ternyata sedang mencari arsip kerajaan yang hilang atas perintah dari Lot. Sang arsiparis itu menemukan suatu kejanggalan ketika sedang mencari arsipnya, karena dia merasa ada orang yang masuk ke ruangan arsip sebelum mereka. Arsiparis itu bilang kalau urutan arsip ini ada yang berubah, yang semula 2 menjadi 3 buku. Liha kabur dari ruang penyimpanan arsip itu dengan cepat karena merasa dirinya udah ketahuan.
Saat sedang kabur karena penjagaan juga semakin diperketat dan para penjaga sedang patroli, tiba-tiba Liha nabrak Sindegard. Begonya di sini dia malah nyapa Liha dengan santuy dan malah salaman dengan santuy. Tapi tiba-tiba arsiparis itu bilang kalau Sindegard berhasil menangkap penyusupnya. Epicnya di sini malah Sindegard ngebelain Liha. Dia bilang Clark dan arsiparis itu nggak bisa nangkep orang, hanya bermodalkan kecurigaan saja. Selain itu, Liha punya prestasi banyak, seperti mengalahkan kepala suku Kobold Hijuitka. Liha juga pernah bekerja sama dengan Secret Knight lain. Selain itu, Liha merupakan teman dari Sindegard dan Degrom. Jadi dia nggak bisa mencurigai teman dekatnya sama sekali. Clark lalu pergi untuk mencari bukti. Dan ya walaupun Clark masih nggak ikhlas ngelepasin Liha, tapi dia akhirnya pergi aja. Liha lalu berterima kasih dengan Sindegard karena telah banyak membantunya kali ini. Liha sempat ditanyain alasan dia datang ke kerajaan, tapi dia bilang mau menemui seseorang. Dan singkat cerita, Mr. Nobro datang untuk menjemput Liha dan pulang ke akademi karena telah berhasil dengan misi penyusupan ke ruang arsip kerajaan. Liha berada di akademi sedang duduk bareng Bro, membuka rekaman laporan yang ada dan ditonton bareng sambil breakdown laporan itu. Yang pertama, jam 9 malam, seorang penjaga lihat 2 orang meninggalkan barak dan menuju pasukan Raja Iblis. Ketika penjaga tersebut berteriak, seketika terdengar suara tembakan. Ternyata penjaga tersebut ditembak tepat di bagian paha. Yang kedua, besoknya, jam 8 pagi, 20 km dari barak, penjaga yang lain ketemu dengan 2 orang itu. Penjaga itu mendekati kedua orang tersebut, dan 2 orang itu nggak memberi informasi tentang operasi yang mereka lakukan. Kedua orang tersebut malah menembaki penjaga, tetapi penjaga malah dengar 2 orang itu nangis dan minta maaf setelah menembak penjaga. Lalu penjaga nggak bisa ngejar mereka berdua karena ketembak. Tapi anehnya mereka ketembak di daerah yang nggak fatal. Mereka ketembak di daerah lengan atas, bahu, pinggul, paha. Jadi mereka masih bisa bersaksi. Selanjutnya jam 10 pagi, 2 orang tadi menembaki satu peleton yang sedang melawan pasukan Raja Iblis. Mereka berdua nangis, tapi mereka nggak berhenti nembak. Peleton itu lumpuh total dan tidak bisa bertarung lagi. Kemudian jam 1 siang, markas besar memberikan perintah untuk menangkap Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth atas insiden itu semua. Penjaga menemukan keberadaan mereka berdua dan ngelihat Nyonya Elizabeth sedang duduk di lantai sambil megangin perutnya. Penjaga ingin melaporkan keberadaan mereka berdua, tapi lutut penjaga itu langsung ditembak oleh Mr. Brown. Penjaga yang tertembak itu harus menerima amputasi karena luka itu. Dari laporan versi kerajaan itu udah jelas banget kalau Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth sudah berkhianat dan bergabung dengan Raja Iblis. Tapi Liha bilang dan menunjukkan rekaman laporan dari Lepanto. Jam 11 malam, 2 orang tiba di resimen 67 yang belum dengar perintah untuk nangkap Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth. Mereka datang untuk mendapatkan persediaan sederhana. Tepat setelah mereka kabur lagi meninggalkan barak, resimen 67 baru dengar perintah penangkapan dari markas besar. Lepanto sempat ngikutin mereka, tapi gagal nangkep mereka hidup-hidup. Mereka lari bareng sama Dark Elf dan bilang, "Jika aku melihat kalian lagi, aku gak akan membiarkan kalian hidup. Dan berhati-hatilah dengan Lot." Selanjutnya, ketika Liha dan Mr. Nobro sedang menganalisa info laporan Lepanto, tiba-tiba ada kesaksian tambahan di mana pemeriksaan medis pada Nyonya Elizabeth sebelum dicari mengungkapkan kalau dia sedang hamil. Kami menerima instruksi untuk lebih berhati-hati dalam melakukan operasi penangkapan. Bro yang tahu kalau Nyonya Elizabeth ternyata lagi hamil ketika melawan pasukan Raja Iblis langsung marah dan menghajar meja. Bro kesel karena udah lama tapi nggak bilang. Tapi dia bersyukur karena informasi tadi berarti mereka berdua masih hidup. Quest The Lost Legend selesai. Liha naik level. Bro sangat percaya dan berterima kasih dengan Liha atas semua hal yang telah dia lakukan.
Selanjutnya, dia memberikan quest lagi kepada Liha, The Agony of the Three Musketeers Left Behind. Tetapi sebelum itu, Mr. Nobro ingin menjernihkan pikirannya dulu selama 3 hari. Dan setelah itu, Liha baru boleh nemuin lagi. Liha keluar dari akademi. Saldonya tinggal 80 silver. Dia udah gak punya uang. Liha ngecek pedang drop item kepala suku kobold. Ternyata harganya sangat mahal, yaitu 60 gold. Padahal statusnya nambah dikit doang. Gila, ternyata Liha berhasil naruh item tadi di pelelangan dan berhasil terjual sebanyak 110 gold. Udah termasuk kena pajak dan lain-lain. Liha menarik cash game ke dunia nyata dan transfer ke ibunya sebesar 10 juta won atau kurang lebih 120 jutaan rupiah. Ibunya yang lagi kerja di kafe kaget banget dapat transferan segede gitu dari Liha. Liha merasa berterima kasih sekali dengan Ki Jong atas apa yang telah diberikannya kepada dia. Liha bahkan merasa lebih berguna saat ini dan bisa membantu ibunya walaupun masih sedikit. Liha merasa bisa berdiri lagi berkat bantuan dari Ki Jong. Buat kalian yang pengen cepet-cepet nonton update dari manhwa Arcane Sniper ini, boleh dong traktir Mimin Kopi Jago lewat link Saweria di deskripsi, atau bisa scan langsung di sini ya. Kalian juga bisa request bahasan manhwa lainnya lewat Saweria boy. Ditunggu ya. Thank you banget loh buat kalian. Dadah.